Bab 2281, Penemuan Garis Keturunan. Saat Ye Chen melangkah maju, dia menemukan sebuah pintu yang tertutup rapat. Di sebelah pintu itu tergeletak mayat iblis yang sudah meninggal. Hanya tulang-tulangnya yang tersisa. Di tangannya yang kurus kering, ada gulungan kulit domba. Ye Chen mendekat dan mengambil gulungan kulit domba itu untuk memeriksanya. Dia mengamati bahwa tidak ada kata-kata yang tertulis di atasnya, hanya sebuah gambar. Gambar itu menggambarkan tungku alkimia besar, dengan dua sosok tua yang tampak bijaksana, tampaknya terlibat dalam proses pemurnian pil. Selain itu, tidak ada lagi yang bisa dilihat. Ye Chen mendorong pintu hingga terbuka dan masuk bersama Mu Yan. Di dalam, mereka menemukan 10 mayat mengelilingi mereka. Mayat-mayat itu disusun dengan tertib, tangan mereka diletakkan di atas dada mereka. Setelah diperiksa lebih dekat, Ye Chen melihat manik-manik hitam di dalam mulut setiap mayat. Manik-manik itu sangat bening, dan setelah bertahun-tahun, manik-manik itu masih berkilauan dengan cahaya yang cemerlang. Kekuatan 10 mayat itu telah mencapai puncak alam gerbang tertutup, yang jauh lebih lemah daripada iblis hitam. Ye Chen mencoba berkomunikasi dengan Kaisar Iblis, tetapi tidak mendapat respons. Jelas bahwa mereka tidak dibutuhkan untuk menghidupkan kembali Kaisar Iblis. Terlebih lagi, mayat-mayat ini berada di ambang kehancuran. Satu-satunya alasan mereka bertahan hidup sampai sekarang adalah vitalitas mereka yang luar biasa saat mereka masih hidup. Mu Yan merasakan sesuatu dan mengeluarkan manik-manik dari salah satu dari 10 mayat itu. Jangan bergerak. Ekspresi Taois kecil berubah drastis. Dia baru saja berbicara, tetapi sudah terlambat. Mu Yan telah mengambilnya. Saat manik-manik itu diambil, seluruh makam bergetar. Manik-manik hitam itu terlepas dari genggaman Mu Yan. Manik-manik itu keluar dari mulut 9 mayat iblis yang tersisa dan melayang di atas Ye Chen dan rekan-rekannya. Weng, weng, weng. Tidak seorang pun mengantisipasi perubahan mendadak ini. Di belakang mereka, pintu tetap tertutup rapat. Sebuah retakan muncul di manik-manik itu, dan cahaya gelap meletus. Suara raungan binatang memenuhi udara. Ye Chen mendongak dan melihat seekor binatang iblis muncul dari celah manik-manik itu. 10 binatang iblis muncul. Mereka tidak besar, namun aura yang mereka pancarkan membuat Ye Chen merasa tidak nyaman. Tanpa ragu, Ye Chen menggunakan pedang pembakar surga. Sinar pedang yang deras turun saat energi spiritual di dantiannya mengalir deras. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam serangan ini. Seketika, 10 awan kabut berdarah memenuhi udara. Ye Chen menyarungkan pedang binatang busuk dan melirik Taois kecil, memperhatikan kerutan terukir di wajahnya. Apakah kamu tahu sesuatu tentang ini? Ye Chen bertanya. Sejak awal, Ye Chen merasakan bahwa Taois kecil telah mengunjungi tempat ini sebelumnya. Ketika Mu Yan mengeluarkan manik-manik itu, kata-kata Taois kecil semakin menegaskan kecurigaan Ye Chen. Ini adalah sarang iblis jahat kuno. Tubuhnya terpenjara di relung terdalam makam. Mayat iblis jahat kuno ini telah menentang kematian selama 10.000 tahun. Itu sangat berbahaya. Untuk rincian lebih lanjut, saya tidak bisa berbagi. Guru saya memerintahkan saya bahwa rahasia surga harus tetap tersembunyi. Mengungkapkannya dapat menyebabkan masalah di jalan menuju Dao. Kita tidak bisa mundur sekarang. Tidak ada pilihan untuk mundur. Pintu di belakang mereka telah tertutup rapat sepenuhnya. Ye Chen berusaha mendobraknya dengan kekuatan kasar, tetapi usahanya terbukti sia-sia. Mereka bertiga sekarang terperangkap di dalam makam seiring berjalannya waktu. Energi kematian di dalam makam menebal setiap saat. Mu Yan mengamati bahwa pola hijau tua secara bertahap terbentuk di kulitnya. Itu bukan hanya Mu Yan. Lengan Taois kecil itu memiliki tanda yang sama. Pola ini memancarkan jejak panas yang membakar. Pendeta Taois muda itu membuka lengannya dan mendesah pasrah. Tiba-tiba, Taois kecil itu menyadari sesuatu. Dia membalikkan tangan Ye Chen dan menemukan bahwa tidak ada satu pun tanda di atasnya. Selain itu, tubuh Ye Chen berkilauan dengan cahaya yang unik. Apa? Mata Taois muda itu membelalak karena terkejut, tetapi kesadaran segera muncul di benaknya. Aku lupa bahwa kamu memiliki garis keturunan Dewa Angin Kencang. Ye Chen merasakan bahwa Taois kecil itu berpengetahuan luas dan segera bertanya, apakah kamu mengenal garis keturunan Dewa Angin Kencang? Taois kecil itu mengangguk. Dia tampak sedang meramal sesuatu sejenak sebelum menilai bahwa tidak ada risiko langsung dalam menjelaskannya.
Garis keturunan Dewa Angin Kencang adalah garis keturunan khusus. Itu adalah keberadaan yang sangat tidak stabil di antara 10 garis keturunan dewa. Itu dapat mengendalikan sebagian angin dan meningkatkan kecepatanmu. Namun, itu bukan atribut utamanya. Kegunaannya yang paling signifikan adalah untuk menyerap kekuatan eksternal. Kekuatan ini mencakup banyak elemen, termasuk esensi pedang dan niat membunuh musuh, serta racun yang menentang surga. Selalu ada yang salah dengan garis keturunan Dewa Angin Kencang milikmu. Itu telah lama tidak aktif. Baru saja, racun yang menyaingi tubuh racun bawaan diserap oleh garis keturunan Dewa Angin Kencang. Jantung Ye Chen berdebar kencang. Apa yang terjadi saat penyerapan mencapai batasnya? Tanyanya. Taois kecil memutar matanya ke arah Ye Chen. Jika aku tidak salah, tablet reinkarnasi yang kau sempurnakan hanya melepaskan sebagian kecil kekuatannya. Sisanya diserap oleh garis darah surgawi angin tinggi. Ia bersaing denganmu untuk mendapatkan makanan. Ia mirip dengan entitas yang tidak bisa memuaskan rasa laparnya. Begitu kenyang, ia memiliki potensi untuk mengguncang dunia. Ye Chen merasa gembira. Garis darah surgawi angin tinggi, yang dulunya dianggapnya paling tidak penting, sebenarnya sangat kuat. Dalam hal itu, garis darah surgawi debu merah bertanggung jawab untuk pertahanan. Garis darah surgawi angin tinggi dapat melepaskan serangan yang tangguh dalam keadaannya yang tidak stabil. Saat Ye Chen hendak mengajukan pertanyaan lain, Taois kecil menyela dengan tidak sabar, saya benar-benar tidak mengerti bagaimana Anda bisa mendapatkan garis keturunan dewa ini. Anda bahkan tidak memiliki sedikit pun pemahaman tentang dasar-dasarnya. Garis keturunan dewa angin tinggi mungkin sangat kuat, tetapi volatilitasnya merupakan masalah yang signifikan. Satu-satunya cara untuk menstabilkannya adalah dengan tablet reinkarnasi atribut api. Pada saat itu, Mu Yan berteriak kesakitan. Ye Chen terkejut saat mengetahui bahwa racun di dalam tubuh Mu Yan telah menyebar lebih jauh. Pendeta Tao muda itu juga tampak tidak nyaman. Tentu saja, Ye Chen tidak bisa tetap tidak aktif. Dia menoleh ke Taois kecil dan berseru, karena Anda memiliki pengetahuan seperti itu, Anda pasti memiliki metode untuk menghilangkan racun ini, benar? Benar, Taois kecil itu mengangguk. Selama kita menemukan makam iblis jahat kuno dan mendapatkan darahnya, kita bisa bertahan hidup. Tetapi mungkin ada banyak mayat iblis yang kuat di dalamnya. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Ye Chen menatap ke kedalaman lokasi yang berbahaya itu. Pedang binatang busuk dan tombak iblis surgawi-surgawi berada dalam genggamannya dengan kuat, dengan Mu Yan diposisikan di belakangnya. Dengan tekad, dia melesat maju. Esensi pedang yang terpancar dari Ye Chen terpancar keluar, mengguncang struktur ruang. Suara mendengung bergema dari pedang binatang busuk saat dia mengayunkan lengannya, dan sinar pedang melesat maju. Ledakan. Sinar pedang menghantam mayat iblis jahat dalam sekejap. Kaca. Mayat iblis jahat yang paling dekat dengannya terkoyak, meledak menjadi awan kabut darah. Ye Chen dengan cepat menjauhkan diri dari kabut darah untuk menghindari efek korosifnya. Mu Yan mengikutinya dari dekat, sementara Ye Chen menghunus pedang binatang busuk dan tombak iblis surgawi-surgawi, mengukir jalan ke depan. Aroma darah memenuhi udara. Semakin jauh dia maju, semakin besar tekanan yang dirasakan Ye Chen. Saat dia terus maju, Ye Chen menemukan berbagai persimpangan jalan. Setidaknya ada 100 makam di dalamnya. Ye Chen mengerutkan kening. Dia tidak bisa membuang waktu. Mencari melalui ratusan gua satu persatu akan memakan waktu setidaknya setengah hari. Yang paling dia kekurangan saat ini adalah waktu, apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Ye Chen menatap ke kedalaman lokasi yang berbahaya itu. Pedang binatang busuk dan tombak iblis surgawi-surgawi berada dalam genggamannya dengan kuat, dengan Mu Yan diposisikan di belakangnya. Dengan tekad, dia melesat maju. Esensi pedang yang terpancar dari Ye Chen terpancar keluar, mengguncang struktur ruang. Suara mendengung bergema dari pedang binatang busuk saat dia mengayunkan lengannya, dan sinar pedang melesat maju. Ledakan. Sinar pedang itu mengenai mayat iblis jahat dalam sekejap. Kaca. Mayat iblis jahat yang paling dekat dengannya terkoyak, meledak menjadi awan kabut darah. Ye Chen dengan cepat menjauhkan diri dari kabut darah untuk menghindari efek korosifnya. Mu Yan mengikutinya dari dekat, sementara Ye Chen menghunus pedang binatang busuk dan tombak iblis surgawi-surgawi, mengukir jalan ke depan. Aroma darah memenuhi udara. Semakin jauh dia maju,
semakin besar tekanan yang dirasakan Ye Chen. Saat dia terus maju, Ye Chen menemukan berbagai persimpangan jalan. Setidaknya ada 100 makam di dalamnya. Ye Chen mengerutkan kening. Dia tidak mampu membuang-buang waktu. Menelusuri ratusan gua satu persatu akan memakan waktu setidaknya setengah hari. Yang paling kurang saat ini adalah waktu, apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Ye Chen menatap ke kedalaman lokasi yang berbahaya itu. Pedang binatang busuk dan tombak iblis surgawi-surgawi berada dalam genggamannya dengan kuat, dengan Mu Yan diposisikan di belakangnya. Dengan tekad, dia melesat maju. Esensi pedang yang terpancar dari Ye Chen terpancar keluar, mengguncang struktur ruang. Suara mendengung bergema dari pedang binatang busuk saat dia mengayunkan lengannya, dan sinar pedang melesat maju. Ledakan, sinar pedang itu mengenai mayat iblis jahat dalam sekejap. Kaca, mayat iblis jahat yang paling dekat dengannya terkoyak, meledak menjadi awan kabut darah. Ye Chen dengan cepat menjauhkan diri dari kabut darah untuk menghindari efek korosifnya. Mu Yan mengikutinya dari dekat, sementara Ye Chen menghunus pedang binatang busuk dan tombak iblis surgawi-surgawi, mengukir jalan ke depan. Aroma darah memenuhi udara. Semakin jauh dia maju, semakin besar tekanan yang dirasakan Ye Chen. Saat dia terus maju, Ye Chen menemukan berbagai persimpangan jalan. Setidaknya ada 100 makam di dalamnya. Ye Chen mengerutkan kening. Dia tidak mampu membuang-buang waktu. Menelusuri ratusan gua satu persatu akan memakan waktu setidaknya setengah hari. Yang paling kurang saat ini adalah waktu. Bab 2282, Pohon Bintang Kekacauan. Pintu masuk ke makam iblis jahat kuno terbentang di depan. Ye Chen menatap ke kejauhan dan mengamati bahwa energi kematian di dalam makam itu luar biasa tebal. Mari kita lanjutkan dengan cara ini, Ye Chen menunjuk ke tengah jalan dan menyatakan. Pada titik ini, dia hanya bisa mengerahkan upaya maksimalnya. Pintu makam terbuka, semakin meyakinkan Ye Chen bahwa ini memang sarang iblis jahat kuno. Saat mereka berdua masuk, mereka menemukan banyak lubang dengan berbagai ukuran. Meskipun mereka tidak menemukan apapun di dalamnya, aura harta karun yang tersisa memenuhi udara. Di bagian terdalam makam, mereka menemukan peti mati batu emas. Di dalamnya tergeletak tubuh, dikelilingi oleh aura energi iblis yang luar biasa. Ye Chen mendekati peti mati batu dan memeriksa mayat iblis jahat kuno itu. Awalnya, dia berharap untuk menentukan apakah itu akan memenuhi persyaratan tubuh Kaisar Iblis. Namun, kekecewaan melandanya saat dia menilainya. Mayat ini tidak cocok untuk Kaisar Iblis. Bahkan tidak dapat dibandingkan dengan iblis hitam. Tanpa pilihan lain, Ye Chen memutuskan untuk membelah tubuh iblis jahat kuno itu dan menggunakan darahnya untuk menetes ke Mu Yan. Namun, racunnya tidak mereda. Pada saat itu, Taois kecil menempelkan rune yang bertuliskan simbol-simbol kuno ke tubuh iblis jahat kuno itu. Sambil bergumam mantra, kobaran api yang hebat meletus seketika. Mayat iblis jahat kuno itu berubah menjadi abu. Selanjutnya, aura samar yang mengelilingi Taois kecil itu meningkat dengan cepat. Racun di dalam dirinya lenyap. Menjadi jelas bahwa Taois kecil itu tidak jujur dengan Ye Chen. Sementara itu, tubuh Mu Yan memancarkan racun yang kuat, mengancam untuk menguasainya. Ye Chen bisa merasakan murka Kaisar Iblis, namun Kaisar Iblis tampaknya tidak dapat bertindak pada saat kritis ini. Mu Yan, seru Ye Chen, dengan cepat memeluknya. Napas Mu Yan tidak menentu. Sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Darah roh jahat kuno terbukti tidak efektif untuk menyembuhkan racun Mu Yan, tetapi berhasil pada Taois kecil. Sialan, rekan Taois, saya minta maaf. Saya tidak jujur. Sebenarnya, darah iblis kuno tidak memengaruhi gadis itu. Sebaliknya, itu berhubungan dengan pencapaian dao saya sendiri. Saya tidak bisa memasuki alam ini sendirian. Saya akan memikul tanggung jawab atas kematiannya. Masalah ini masih berhubungan dengan Anda. Jika Anda ingin memarahi saya akan menerimanya. Dalam mengejar dao saya salah, dan semua usaha saya sebelumnya mungkin sekarang sia-sia. Meskipun demikian, Ye Chen tidak menghiraukan Taois kecil. Ini karena sebuah suara bergema dari makam samsara, itu adalah suara dokter surgawi kuno. Nak, apakah Anda masih ingat persyaratan yang Anda janjikan kepada saya? Sekarang mungkin saatnya untuk memenuhi kontrak itu. Persyaratan Anda terletak di tanah setan segudang. Ye Chen bertanya,
Terkejut tabib Dewa Canggu mengelus jenggotnya sambil tersenyum. Saya tidak hanya ahli dalam pengobatan, tetapi saya juga ahli dalam ramalan. Saya bisa merasakan sesuatu secara samar-samar. Semua orang di negeri segudang iblis percaya bahwa benda yang paling berharga adalah artefak jahat kuno. Mereka tetap tidak menyadari bahwa ada harta yang lebih penting di sini. Itu adalah pohon bintang kekacauan. Ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh semua praktisi medis. Itu adalah harta dewa sejati. Ini melambangkan arti penting sebenarnya dari tempat ini dan kesempatan terbesar. Pohon bintang kekacauan akan berbuah. Saya menginginkan buah dan pohonnya. Ye Chen menyipitkan matanya. Benda ini sangat kuat. Apakah Anda yakin saya bisa mendapatkannya? Tanyanya. Saya pasti akan membantu Anda, jawab tabib Dewa Canggu sambil tersenyum. Tiba-tiba, Ye Chen teringat sesuatu. Saya bisa membantu Anda, tetapi saya harap Anda akan membantu saya menghilangkan racun Muyan. Kalau tidak, saya tidak akan mencari pohon bintang kekacauan. Anda mengancam saya. Senyum Canggu goyah, dan ekspresinya menjadi gelap. Orang tua ini terkenal karena menolak bantuan. Sangat mustahil baginya untuk membantu siapapun di bawah alam pembantai bencana. Kalau begitu aku tidak akan melanjutkan. Ye Chen menyatakan dengan tegas. Bersiaplah untuk pembukaan tanah segudang dewa berikutnya. Kau, Dokter Surgawi Canggu melotot padanya. Beberapa saat kemudian, sebuah jarum emas yang diselimuti Ki-7 warna muncul di hadapan Ye Chen. Nak, kau adalah individu pertama dalam 10.000 tahun yang bernegosiasi denganku. Luar biasa, sangat bagus. Jarum ini dapat menghilangkan racun. Setelah kau menghilangkan racunnya, carilah pohon bintang kekacauan. Ye Chen merasakan gelombang kegembiraan. Tidak lagi ragu-ragu, dia mengabaikan Taois kecil di luar dan mengaktifkan jarum emas. Saat jarum emas itu terwujud, pendeta Taois muda itu mengenakan ekspresi ketidakpercayaan yang sama sekali. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Jarum emas itu turun, dan cahaya 7 warna menyelimuti Muyan, dan seketika, racun di dalam dirinya surut. Selain itu, Muyan, yang hampir tidak sadarkan diri, membuka matanya. Taois kecil itu terkejut. Dia jatuh ke tanah. Matanya, yang dulu tenang, sekarang dipenuhi rasa takut. Ini adalah jarum emas dari Dokter Surgawi kuno. Bagaimana kau bisa memiliki jarum emas dan tekniknya? Siapa kau? Sejak awal, dia pesimis tentang prospek Ye Chen, tetapi sekarang, kecakapan medis Ye Chen benar-benar membuatnya tercengang. Di kerajaan surgawi, harta dan bentuk kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jarum dari Dokter Surgawi kuno. Meskipun Dokter Surgawi Canggu mungkin bukan yang terkuat, keterampilan medisnya tidak diragukan lagi tak tertandingi di seluruh kerajaan surgawi. Ada pepatah di kerajaan surgawi, seseorang lebih suka menyinggung istana Dao surgawi daripada menentang dewa kuno Canggu. Satu jarum dapat mengubah kehidupan. Bahkan ahli yang paling tangguh pun tidak dapat menghindari kematian, dan Dokter Surgawi kuno memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Saat Muyan sadar kembali, Ye Chen menghela napas lega, dan jarum emas itu lenyap dari genggamannya. Pendeta Tao muda itu tersadar dari linglungnya. Jika kau memiliki keterampilan medis seperti itu, mengapa kau tidak menyelamatkannya lebih cepat? Kau hampir membuat jantung Daoku hancur. Ye Chen mengabaikannya sepenuhnya, malah fokus pada satu arah tertentu. Pada saat ini, ia perlu menemukan pohon bintang keos di tanah segudang setan. Ia memiliki firasat kuat bahwa kesempatan ini bukan milik Dokter Surgawi kuno, tetapi miliknya. Ye Chen merenung sebentar, lalu mengarahkan pandangannya pada Taois kecil itu. Kau sudah lama berada di sini. Kurasa kau tahu lokasi pohon bintang keos. Bagaimana kau tahu? Mata Taois kecil itu membelalak karena takut. Itu bukan urusanmu. Jika kau ingin menebus kesalahanmu, tuntunlah aku ke sana, perintah Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Ikuti aku. Pendeta Tao muda itu tidak membuang waktu. Pada saat itu, ledakan. 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 Makam itu bergetar, dan seekor binatang iblis raksasa muncul dari dinding batu di belakang Ye Chen. Binatang iblis itu memiliki kekuatan ahli alam kekosongan besar, tatapannya yang tajam tertuju pada Ye Chen dan yang lainnya. Aku sudah mengantisipasi ini. Setelah mengganggu tubuh iblis jahat kuno itu, binatang buas yang menakutkan yang menjaganya akan terbangun, gumam Taois kecil itu.
Rencana Ye Chen yang disusun dengan hati-hati telah sepenuhnya terganggu. Ayo kita kabur. Ye Chen memanfaatkan ledakan 1000 artefak untuk menunda Bloodfin 10.000 tahun itu sejenak sebelum berlari kencang dengan kecepatan penuh. Dia tidak ingin menghadapi binatang iblis kuno itu. Mereka tidak mampu mengeluarkan kekuatan mereka pada saat ini. Yang terbaik adalah menghindari kelelahan di tempat berbahaya ini. Ye Chen menggenggam tangan Mu Yan dan berlari pergi dengan putus asa. Dia tidak menghiraukan Taois kecil itu. Meskipun dia tampak misterius dan tidak memiliki kultivasi yang terlihat, itu pasti bukan masalah baginya untuk berjuang sendiri. Ketiganya melarikan diri, binatang berdarah iblis berusia 10.000 tahun itu mengejar mereka. Suara gemerisik terdengar dari depan, dan mayat-mayat iblis mulai bermunculan satu demi satu. Jumlah mayat iblis terus bertambah, akhirnya berubah menjadi kabut merah tua. Ye Chen dan Mu Yan keluar dari makam, merasa seolah-olah mereka nyaris lolos dari malapetaka. Aku berasumsi kau tahu lokasi pohon bintang kekacauan. Bagaimana kau tahu? Mata Taois kecil membelalak karena takut. Itu bukan urusanmu. Jika kau ingin menebus kesalahanmu, tuntunlah aku ke sana, perintah Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Ikuti aku. Pendeta Taois muda itu tidak membuang waktu. Pada saat itu, ledakan. Ledakan, ledakan, makam itu bergetar, dan seekor binatang iblis raksasa muncul dari dinding batu di belakang Ye Chen. Binatang iblis itu memiliki kekuatan ahli alam kekosongan besar, tatapannya yang tajam tertuju pada Ye Chen dan yang lainnya. Aku mengantisipasi ini. Setelah mengganggu tubuh iblis jahat kuno itu, binatang buas yang menakutkan yang menjaganya akan terbangun, gumam Taois kecil. Rencana Ye Chen yang disusun dengan hati-hati telah sepenuhnya terganggu. Mari kita melarikan diri. Ye Chen memanfaatkan ledakan 1000 artefak untuk menunda sejenak Bloodfin berusia 10.000 tahun sebelum berlari kencang dengan kecepatan penuh. Dia tidak ingin berhadapan dengan binatang iblis kuno itu. Mereka tidak mampu mengeluarkan kekuatan mereka pada saat ini. Yang terbaik adalah menghindari kelelahan di tempat berbahaya ini. Ye Chen menggenggam tangan Mu Yan dan berlari dengan putus asa. Dia tidak menghiraukan Taois kecil itu. Meskipun dia tampak misterius dan tidak memiliki kultivasi yang terlihat, itu pasti bukan masalah baginya untuk berjuang sendiri. Mereka bertiga melarikan diri, binatang darah iblis berusia 10.000 tahun itu mengejar mereka. Suara gemerisik keluar dari depan, dan mayat-mayat iblis mulai muncul satu demi satu. Jumlah mayat iblis terus membengkak, akhirnya berubah menjadi kabut merah. Ye Chen dan Mu Yan keluar dari makam, merasa seolah-olah mereka telah lolos dari malapetaka. Aku berasumsi kau tahu lokasi pohon bintang kekacauan. Bagaimana kau tahu? Mata Taois kecil membelalak karena takut. Itu bukan urusanmu. Jika kau ingin menebus kesalahanmu, tuntunlah aku ke sana, perintah Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Ikuti aku. Pendeta Taois muda itu tidak membuang waktu. Pada saat itu, ledakan. 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 Makam itu bergetar, dan seekor binatang iblis raksasa muncul dari dinding batu di belakang Ye Chen. Binatang iblis itu memiliki kekuatan ahli alam kekosongan besar, tatapannya yang tajam tertuju pada Ye Chen dan yang lainnya. Aku mengantisipasi ini. Setelah mengganggu tubuh iblis jahat kuno itu, binatang buas yang menakutkan yang menjaganya akan terbangun, gumam Taois kecil. Rencana Ye Chen yang disusun dengan hati-hati telah sepenuhnya terganggu. Mari kita melarikan diri. Ye Chen memanfaatkan ledakan 1000 artefak untuk menunda sejenak Bloodfin berusia 10.000 tahun sebelum berlari kencang dengan kecepatan penuh. Dia tidak ingin berhadapan dengan binatang iblis kuno itu. Mereka tidak mampu mengeluarkan kekuatan mereka pada saat ini. Yang terbaik adalah menghindari kelelahan di tempat berbahaya ini. Ye Chen menggenggam tangan Mu Yan dan berlari dengan putus asa. Dia tidak menghiraukan Taois kecil itu. Meskipun dia tampak misterius dan tidak memiliki kultivasi yang terlihat, itu pasti bukan masalah baginya untuk berjuang sendiri. Mereka bertiga melarikan diri, binatang darah iblis berusia 10.000 tahun itu mengejar mereka. Suara gemerisik keluar dari depan, dan mayat-mayat iblis mulai muncul satu demi satu. Jumlah mayat iblis terus membengkak, akhirnya berubah menjadi kabut merah. Ye Chen dan Mu Yan keluar dari makam, merasa seolah-olah mereka telah lolos dari malapetaka. Binatang darah iblis berusia 000 tahun itu mengejar mereka. Suara gemerisik terdengar dari depan, dan mayat-mayat iblis mulai bermunculan satu demi satu. Jumlah mayat iblis terus bertambah,
akhirnya berubah menjadi kabut merah tua. Ye Chen dan Mu Yan keluar dari makam, merasa seolah-olah mereka nyaris lolos dari malapetaka, binatang darah iblis berusia 000 tahun itu mengejar mereka. Suara gemerisik terdengar dari depan, dan mayat-mayat iblis mulai bermunculan satu demi satu. Jumlah mayat iblis terus bertambah, akhirnya berubah menjadi kabut merah tua. Ye Chen dan Mu Yan keluar dari makam, merasa seolah-olah mereka nyaris lolos dari malapetaka. Bab 2283, Buah Kekacauan, Bagian 1. Rekan Taois, energi yang baru saja kau lepaskan adalah penghancuran diri dari sebuah artefak. Bisakah kau mengendalikannya? Taois muda itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku telah berada di benua Lingu selama bertahun-tahun, namun aku belum pernah menyaksikan teknik seperti itu. Ye Chen memilih untuk mengabaikannya. Ketiga pengelana itu melanjutkan perjalanan mereka. Taois kecil memiliki pengetahuan tentang perkiraan lokasi pohon bintang kekacauan. Pohon itu berada di bagian terdalam dari tanah mayat, meskipun lokasinya yang tepat masih belum diketahui. Pohon bintang kekacauan dianggap sebagai harta karun surgawi. Dikatakan bahwa jika seseorang dapat memurnikan pohon bintang kekacauan, mereka dapat mencapai tubuh abadi, meskipun tidak seorang pun dapat memastikan kebenaran klaim ini. Bagaimanapun, tidak ada individu yang pernah berhasil memurnikan pohon bintang kekacauan. 3 hari berlalu dengan cepat. Ye Chen dan teman-temannya tiba-tiba berhenti, menatap ke depan. Cabang-cabang pohon membentang di langit, tampaknya mencapai awan. Pohon bintang kekacauan memancarkan aura lembut yang menanamkan rasa tenang pada mereka yang ada di dekatnya. Ye Chen memperhatikan bahwa beberapa kultivator dari ras iblis sedang lewat. Mereka jelas sedang berjalan menuju pohon bintang kekacauan. Setelah melihat pohon bintang kekacauan, Ye Chen dan rekan-rekannya mempercepat langkah mereka. Dalam waktu kurang dari 4 jam, mereka tiba di dasar pohon bintang kekacauan. Pohon bintang kekacauan sangat besar. Batangnya sangat tebal sehingga bahkan ratusan orang tidak dapat mengelilinginya. Di dekatnya, banyak kultivator memandang Ye Chen dan rekan-rekannya dengan waspada. Ye Chen mendongak dan melihat beberapa buah merah di puncaknya. Buah kekacauan pasti terletak di bagian paling atas. Meskipun ukuran pohon bintang kekacauan sangat besar, hanya ada 9 buah kekacauan. Setidaknya ada 1000 kultivator yang hadir, termasuk 10 ahli alam gerbang tertutup tingkat puncak, dan beberapa ahli alam kekosongan besar tingkat pertama. Tidak akan mudah bagi Ye Chen untuk mengambil sesuatu dari jajaran yang begitu tangguh. Dunia dalam bunga, bodi dalam daun. Untuk mendapatkan buah keos, kekuatan hanyalah salah satu aspek. Faktor yang paling penting adalah pemahaman tentang reinkarnasi dan Dao. Pada saat itu, Taois kecil berbicara di samping Ye Chen. Ye Chen ingin bertanya lebih lanjut, tetapi Taois kecil tetap diam, mengamati situasi. Beberapa kultivator sudah mulai naik ketika mereka melihat buah keos, tetapi segera, sosok mereka menghilang dari pandangan. Ye Chen menyaksikan seorang kultivator menghilang saat melangkah ke daun pohon bintang keos. Pemandangan ini membuat Ye Chen terkejut. Apa yang terjadi? Memang ada banyak keanehan di dunia. Jika kamu tidak dapat memahami reinkarnasi, kamu akan terperangkap di daun selamanya. Taois kecil melirik Ye Chen setelah menyelesaikan pernyataannya. Ujian pohon bintang keos saja akan menjerat banyak kultivator di antara daun. Namun, Ye Chen tidak akan pernah menyerah. Buah keos tidak hanya dapat menyembuhkan luka Ye Chen, tetapi juga menjanjikan banyak manfaat. Ye Chen tersenyum. Dia telah menempuh perjalanan sejauh ini. Itu hanyalah sebuah ujian. Dia yakin akan kemampuannya untuk muncul sebagai pemenang. Mu Yan memiliki jimat. Bahkan jika dia tidak dapat melewati ujian, dia dapat melarikan diri, jadi dia tidak perlu khawatir. Ye Chen bertukar beberapa kata dengan Mu Yan dan mulai memanjat cabang pohon. Tak lama kemudian, sosoknya menghilang dari pandangan. Saya harap Ye Chen akan baik-baik saja, gumam Taois kecil. Jika Ye Chen terperangkap dalam daun selamanya, jalannya menuju pencerahan akan terputus. Ye Chen membuka matanya dan menyadari bahwa dia berada di ruang yang berbeda. Anehnya, dia mendapati dirinya berada di puncak pohon bintang keos. Ye Chen terkejut. Di mana ujiannya? Apa yang terjadi dengan konsep reinkarnasi dan Dao? Pada saat yang tepat itu, sebuah suara gembira bergema dari makam samsara. Saya lupa bahwa garis keturunan Anda adalah garis keturunan reinkarnasi.
Mengapa seorang pemilik garis keturunan reinkarnasi perlu memahami reinkarnasi? Tanda seru petik 2. Haha, surga berpihak padaku. Bagus sekali. Benar-benar bagus. Nak, ini pertama kalinya aku menganggapmu terpuji. Benar-benar terpuji. Suara ini milik Dokter Surgawi kuno. Pada saat ini, Dokter Surgawi Canggu menyerupai anak yang terlalu bersemangat. Dia dipenuhi dengan kegembiraan. Taois kecil dan banyak kultivator di bawah pohon bintang kekacauan hanya bisa menatap dengan tak percaya. Mengapa semua orang harus menjalani ujian? Sebagian besar bahkan telah binasa dalam ujian itu. Meskipun demikian, pemuda itu telah mencapai puncak dalam sekejap mata. Mungkinkah orang ini adalah seseorang yang diberikan akses khusus oleh pohon bintang kekacauan? Akhirnya aku mengerti apa yang dikatakan guru, pendeta Taois muda itu berkata dengan ekspresi heran. Jika orang ini bukan asal Dao, lalu siapa yang memiliki hak untuk menjadi asal Dao? Tanda seru petik 2. Apakah orang itu manusia? Jika diberi waktu yang cukup, bahkan Suanyuan Mosie akan menganggapnya menakutkan. Di puncak pohon bintang kekacauan, Ye Chen berhasil menemukan buah kekacauan. Namun, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh beberapa orang. Jelas, mereka telah mencapai titik ini jauh sebelum dia dan nyaris berhasil mengamankan posisi mereka. Hanya 20 ahli yang menduduki puncak, yang terlemah di antara mereka adalah ahli alam gerbang tertutup tahap akhir. Ekspresi Ye Chen menjadi muram. Situasi saat ini jelas tidak menguntungkan baginya. Dia perlu mendapatkan buah kekacauan meskipun peluangnya kecil. Untungnya, ahli terkuat yang hadir hanyalah ahli alam kekosongan besar tingkat pertama, yang memberinya secercah harapan. 20 ahli itu saling memandang dengan waspada. Ye Chen, meskipun mereka tidak menyadari bagaimana dia tiba-tiba muncul di puncak, dianggap lemah. Mereka sama sekali tidak menghiraukannya. Jika seorang ahli alam bukaan bintang berani bersaing dengan mereka untuk mendapatkan buah kekacauan, mereka tidak akan ragu untuk menghabisinya. Ye Chen senang diremehkan. Akan lebih baik jika mereka terlibat dalam pertempuran terlebih dahulu, sehingga dia dapat memanfaatkan situasi setelahnya. Pertempuran itu meletus seketika. 20 ahli saling beradu, melepaskan aura luar biasa yang menyebar ke segala arah. Ye Chen bersembunyi di dekatnya, mengamati dengan saksama, menunggu saat yang tepat hingga konflik mencapai kesimpulan sebelum bergerak. Tak lama kemudian, konfrontasi di atas pohon bintang kekacauan mulai mereda. Hanya 3 ahli yang tersisa di tempat kejadian. Ketiga orang ini mengalami luka-luka, sehingga kemampuan mereka terbatas pada tingkat ke-8 atau ke-9 dari alam gerbang tertutup. Mengingat kondisi mereka, ini adalah saat yang tepat bagi Ye Chen untuk menyerang. Dia menggenggam pedang binatang busuk dan tombak iblis surgawi di tangannya. Seluruh tubuhnya melonjak maju seperti kilatan petir. Saat dia maju, salah satu ahli melihatnya, dan kilatan dingin berkedip di matanya. Seorang ahli alam bukaan bintang berani merebut buah kekacauan di hadapan mereka. Pedang tajam di tangannya turun, bertujuan untuk melenyapkan Ye Chen dalam satu pukulan. Ye Chen tiba-tiba mengangkat pedang binatang busuk, dan sinar pedang yang kuat turun dalam sekejap. Setelah kontak, sebuah ledakan bergema. Ahli alam gerbang tertutup mengangkat alisnya karena terkejut. Dia mampu menahan salah satu serangannya. Dia mengakui bahwa dia telah meremehkan Ye Chen, tetapi itu saja. Sosok Ye Chen menyerbu ke arahnya. Tombak iblis surgawi-surgawi sekarang terangkat. Bintang yang menghancurkan. Tombak itu diluncurkan, menghasilkan serangkaian suara di udara, mirip dengan roh pendendam yang meraung. Ledakan. Ahli itu menghunus pedangnya untuk bertahan, tetapi dia terpaksa mundur 3 langkah. Pada saat itu, ekspresinya berubah muram. Serangan Ye Chen baru-baru ini telah mengaduk darah di dalam dirinya, menyebabkan kekacauan. Dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar dengan meremehkan lawannya. Ini tidak dapat disangkal bukan tingkat kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh ahli alam bukaan bintang. Salah satu ahli itu melihatnya, dan kilatan dingin melintas di matanya. Seorang ahli alam Star Aperture biasa berani merebut buah keos di hadapan mereka. Pedang tajam di tangannya turun, bertujuan untuk melenyapkan Ye Chen dalam satu pukulan. Ye Chen tiba-tiba mengangkat pedang binatang busuk, dan sinar pedang yang kuat turun dalam sekejap. Setelah kontak, sebuah ledakan bergema. Ahli alam gerbang tertutup mengangkat alisnya karena terkejut. Dia mampu menahan salah satu serangannya.
Dia mengakui bahwa dia telah meremehkan Ye Chen, tetapi hanya itu saja. Sosok Ye Chen menyerbu ke arahnya. Tombak iblis surgawi-surgawi sekarang terangkat. Bintang yang menghancurkan. Tombak itu diluncurkan, menghasilkan serangkaian suara di udara, mirip dengan roh pendendam yang meraung. Ledakan. Ahli itu menghunus pedangnya untuk bertahan, tetapi dia terpaksa mundur 3 langkah. Pada saat itu, ekspresinya berubah muram. Serangan Ye Chen baru-baru ini telah mengaduk darah di dalam dirinya, menyebabkan kekacauan. Dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar dengan meremehkan lawannya. Ini jelas bukan tingkat kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang ahli alam Star Aperture. Salah satu ahli itu melihatnya, dan kilatan dingin melintas di matanya. Seorang ahli alam Star Aperture biasa berani merebut buah chaos di hadapan mereka. Pedang tajam di tangannya turun, bertujuan untuk melenyapkan Ye Chen dalam satu pukulan. Ye Chen tiba-tiba mengangkat pedang binatang busuk, dan sinar pedang yang kuat turun dalam sekejap. Setelah kontak, sebuah ledakan bergema. Ahli alam gerbang tertutup mengangkat alisnya karena terkejut. Dia mampu menahan salah satu serangannya. Dia mengakui bahwa dia telah meremehkan Ye Chen, tetapi hanya itu saja. Sosok Ye Chen menyerbu ke arahnya. Tombak iblis surgawi-surgawi sekarang terangkat. Bintang yang menghancurkan. Tombak itu diluncurkan, menghasilkan serangkaian suara di udara, mirip dengan roh pendendam yang meraung. Ledakan. Ahli itu menghunus pedangnya untuk bertahan, tetapi dia terpaksa mundur 3 langkah. Pada saat itu, ekspresinya berubah muram. Serangan Ye Chen baru-baru ini telah mengaduk darah di dalam dirinya, menyebabkan kekacauan. Dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar dengan meremehkan lawannya. Ini jelas bukan tingkat kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang ahli alam Star Aperture. Tanda seru kurung tutup. Bab 2284, Bab 2258, memiliki kekuatan asal-usul dunia. 7 pembaruan telah disampaikan. Mencari tiket bulanan. 2 pembangkit tenaga listrik yang tersisa merasakan ancaman, dan memutuskan untuk bergabung untuk menghadapi Ye Chen terlebih dahulu, dan kemudian bersaing untuk mendapatkan buah kekacauan setelahnya. Ketiga orang kuat itu langsung menyerang Ye Chen. Tubuh surgawi abadi dan tubuh iblisnya meletus secara bersamaan. Emas dan hitam mengalir di permukaan tubuhnya. Pedang guntur iblis segudang. Ye Chen bergumam pelan sambil mengangkat pedang binatang busuk dalam sekejap. Dentang, dentang, dentang. Pedang binatang busuk meletus dengan suara nyaring, sementara aura dewa pedang 6 jalan merasuki sekelilingnya. Ketiga pembangkit tenaga listrik itu tiba-tiba mendapati kecepatan mereka menjadi agak lambat, sungguh misterius. Cahaya pedang pamungkas meledak dengan cahaya cemerlang, lalu jatuh dengan tiba-tiba. Ketiga kekuatan besar hanya bisa menggunakan metode mereka sendiri untuk menangkisnya. Satu pedang berhasil ditangkis, namun pedang lain telah meluncur turun dengan dahsyat. Ye Chen mendapati energi spiritualnya terkuras dengan cepat, tetapi dia tidak mau diganggu dengan hal itu sekarang. Pertama-tama, ia harus menyingkirkan 3 pembangkit tenaga listrik yang terluka di depannya. Dia mengeluarkan perangkat jiwa dari makam samsara dan langsung melemparkannya. Ledakan. Ketiganya terguncang jiwa suci mereka. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang amat sangat. Mereka tidak pernah menduga pemuda ini juga menjadi seorang pembudidaya jiwa. Dan sangatlah kuat. Sementara jiwa ketuhanan mereka rusak parah, beberapa senjata melayang di sekitar mereka. Tiba-tiba, energi memenuhi udara. Ledakan 1000 artefak. Dengan suara ledakan keras, tetesan darah mengalir dari sudut mulut ketiga tokoh besar itu. Mereka terkejut, kalau tidak, mereka tidak akan terluka. Namun, wajah Ye Chen tidak menunjukkan banyak perubahan, ia tiba-tiba menyerang dengan sosok hantu. Dia mengayunkan tombak surgawi pemecah langit dan pedang binatang busuk secara bersamaan. Degup, degup, satu tombak menembus tubuh seorang seniman bela diri, dan darah menetes ke dalam kekosongan. Ye Chen mencabut tombak surgawi pembelah langit dan mengulurkan jarinya, berbisik, jari setan surgawi. Sekarang adalah waktu yang terbaik untuk membunuh para pembangkit tenaga listrik yang terluka ini. Jika mereka menggunakan mantra untuk memulihkan kekuatan mereka sementara, itu akan merepotkan. Energi iblis yang tak berujung terus mengalir ke ujung jarinya, melepaskan sinar cahaya hitam yang tiba-tiba jatuh. Suara mendesing. Melihat ini, orang kuat itu tersentak dingin, Ye Chen sama sekali tidak ragu-ragu.
Pedang binatang busuk itu segera melancarkan tebasannya. Serang saat musuh sakit, dan ambil nyawa mereka. Ledakan. Dengan satu gerakan pedang, tubuh orang kuat itu terbelah menjadi dua bagian. Dua tokoh kuat pembawa ancaman lainnya mengamati Ye Chen dengan waspada, lalu keduanya menyerangnya. Dalam kehampaan, pada suatu waktu yang tidak diketahui, udara diselimuti oleh Ki Iblis, dan sebuah mata hitam pekat muncul. Mata itu memancarkan aura yang mengerikan saat Ki Iblis melonjak. Di bawah pohon bintang kekacauan, hantu iblis yang belum bergerak, melihat mata iblis dan memperlihatkan senyuman dingin. Mereka tidak menyangka akan bertemu Ye Chen di sini. Dan Ye Chen tak lain adalah Yan Kun dari Sekte Pemujaan Penghancur. Kekuatannya luar biasa, tetapi dia tidak keberatan menguras kekuatan semua orang. Atas perintah Jun Mo Chen, semua yang ada di negeri 10.000 iblis menjadi milik Jun Mo Chen. Tidak seorang pun dibolehkan mengambil apapun, termasuk buah kekacauan dan pohon bintang. Petik 2. Awalnya, diyakini bahwa Ye Chen tidak memasuki negeri 10.000 iblis, tetapi sekarang tampaknya dia telah menyelinap masuk. Aliran aura mata iblis menyebabkan ekspresi dua orang kuat yang tersisa berubah menjadi ngeri. Meskipun ini tidak sekuat mata iblis Kaisar Iblis. Begitu Ye Chen mengaktifkannya, dia memiliki sebagian aura Kaisar Iblis. Cukup untuk membuat semua pembangkit tenaga listrik tunduk. Kamu adalah Ye Chen, salah satu pembangkit tenaga listrik berbicara. Sekarang kamu tahu, tapi sudah terlambat. Senyum dingin muncul di sudut mulut Ye Chen saat mata iblis itu perlahan terbuka. Ki Iblis menyembur keluar dalam sekejap. Sekarang setelah mereka berdua mengetahui identitas Ye Chen, tentu saja mereka tidak bisa dibiarkan pergi hidup-hidup. Jeritan kesakitan memenuhi udara saat mata mereka terpaku pada Ye Chen dengan tatapan mematikan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa di tengah ras iblis, dia tidak akan bersembunyi, sebaliknya, dia telah berubah dan menjadi master sekte dari Sekte Pemuja Kehancuran. Sayangnya bagi mereka, menyadarinya sekarang sudah terlambat karena mereka dapat merasakan aura kehidupan mereka terus-menerus terkuras. Ledakan. Tatapan mata iblis itu berangsur-angsur memudar, dan wajah Ye Chen berubah sedikit lebih pucat. Menggunakan mata iblis tadi telah menghabiskan terlalu banyak energi dalam dirinya. Kalau saja Kaisar Iblis yang memegang mata iblis, mungkin semuanya sudah berakhir. Sayangnya, Kaisar Iblis sekarang sangat lemah, dia tidak bisa membiarkan Kaisar Iblis bergerak. Lebih jauh lagi, dia harus menemukan kesempatan Kaisar Iblis di sini. Ye Chen tiba di cabang buah kekacauan, mengumpulkan semua buah kekacauan ke makam samsara, dan memutuskan untuk pergi. Setelah sekian lama, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Mu Yan dan Tao kecil. Turun dari pohon bintang kekacauan, dia menemukan bahwa Mu Yan terluka. Jelas, dia telah diserang oleh seniman bela diri ras iblis di bawah. Saat Ye Chen muncul, cahaya berangsur-angsur kembali ke mata Mu Yan. Ye Chen datang ke sisi Mu Yan, menatap dingin ke arah seniman bela diri ras iblis di sekitar mereka. Melihat Ye Chen datang, ketiga seniman bela diri ras iblis memperlihatkan senyum dingin di wajah mereka. Pembantu lainnya, tepat di alam Star Aperture, mereka dapat dengan mudah menyingkirkannya. Ye Chen tidak berkata apa-apa. Sambil memegang pedang binatang busuk di tangannya, dia melangkah ke arah mereka. Ye Chen, kamu, Mu Yan hendak mengatakan sesuatu, namun Ye Chen memotong, aku sudah mendapatkan buah kekacauan. Mendengar perkataan Ye Chen, hati Mu Yan yang gelisah akhirnya tenang. Ketiga seniman bela diri ras iblis, mendengar kata-kata buah kekacauan, menunjukkan ekspresi keserakahan di mata mereka. Serahkan buah kekacauan, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Ye Chen tersenyum diam-diam. Jika mereka menginginkan buah kekacauannya, mereka harus melihat apakah mereka memiliki kehidupan untuk mengambilnya. Dengan sapuan pedang binatang busuk, ketiganya langsung berubah menjadi awan kabut darah. Ye Chen melirik Mu Yan dan berbicara langsung, keluar dari sini secepat yang kau bisa. Mu Yan terkejut, bagaimana denganmu? Ye Chen menatap ke arah pohon bintang kekacauan, matanya berbinar, aku akan memurnikan pohon bintang kekacauan. Kata-kata ini menyebabkan Tao kecil dan Mu Yan berubah warna. Ye Chen benar-benar ingin menyempurnakan artefak surgawi ini. Apakah dia sudah gila? Akan tetapi, sebelum mereka sempat menyuarakan pikiran mereka, tepuk tangan tiba-tiba datang dari belakang. Ye Chen? Oh Ye Chen, kamu benar-benar mengejutkanku.
Bahkan Lord Demon Venerate pun tidak berani memurnikan Chaos Star Tree, tapi kamu berani. Tahukah kamu apa arti pohon bintang kekacauan? Ini adalah benih dari kekacauan primordial. Benih ini berisi kekuatan asal-usul dunia. Kekuatan asal-usul yang tidak mungkin bisa digoyahkan oleh serangga biasa. Apa yang Anda katakan hanyalah sebuah lelucon besar. Bab 2259, si tua mengaku kalah pembaruan pertama di makam samsara. Ye Chen menatap dewa medis kuno dan berkata, pohon bintang kekacauan adalah yang kau inginkan, dan sekarang orang ini menghalangi jalanmu, bukankah seharusnya kau melakukan sesuatu? Bukankah kau yang bisa membunuh seorang Great Void Peak level dengan satu jarum? Sempurna, aku juga ingin melihat kekuatan sejati dari seorang tabib dewa legendaris dari kerajaan surgawi. Dengan mendengus dingin, dewa medis kuno menjawab, wah, di benua Lingwu, apalagi di kerajaan surgawi, tidak ada seorang pun yang berani bernegosiasi denganku. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa tawar-menawarmu yang terus-menerus itu dapat membuatku kewalahan? Ye Chen mengangkat bahunya, kalau begitu anggap saja aku tidak pernah mengatakan apapun. Sepertinya pohon bintang kekacauan sudah tidak dapat dijangkau lagi sekarang. Namun, aku telah mendapatkan buah kekacauan untukmu, memenuhi janjimu. Wajah tua dewa medis kuno menunjukkan sedikit kemarahan, tetapi dia tetap menahannya. Dasar bocah bau, kau benar-benar sedang menginjak ambang kematian. Selama hidupku, kamu adalah orang pertama yang berbicara seperti ini kepadaku. Jika saja kau tidak berguna bagiku, aku pasti sudah membunuhmu dengan jarum suntikku. Ye Chen menampakkan senyum puas, baiklah, silakan tusuk aku mohon. Sayangnya, sepertinya Jun Mo Chen akan mengambil pohon bintang kekacauan itu. Setelah merenung sejenak, dewa medis kuno berkata, aku menyerah. Apakah kau sudah puas sekarang? Ini jarum emas untukmu, yang dapat melepaskan serangan pamungkas di saat kritis, tetapi karena aku tidak dalam wujud asliku, jarum emas kuno tentu saja tidak dapat membunuh seorang Great Void Peak level, tetapi dapat menangani seorang Great Void Realm tingkat menengah. Ingat, kamu harus memurnikan pohon bintang kekacauan untukku. Kalau tidak, aku punya 10.000 cara untuk membuatmu memohon kehidupan dan tidak bisa memohon kematian. Ye Chen mengepalkan tangannya, dan jarum emas yang memancarkan cahaya pelangi jatuh ke telapak tangannya. Meskipun tidak dilepaskan, dia masih bisa merasakan kekuatan yang dikandungnya. Betapa berharganya, Ye Chen bahkan tidak ingin menggunakan benda ini melawan hantu iblis. Benda yang sangat menyelamatkan nyawa itu akan sangat boros jika disia-siakan. Belum lagi, dewa medis kuno dan para ahli lainnya benar-benar berbeda, sangat pelit. Membuatnya menyerahkan sesuatu lagi akan sama sulitnya dengan mencapai surga. Ye Chen kembali ke dunia nyata dan menatap hantu iblis dengan penuh minat. Hantu iblis, mengapa selalu kamu, anjing ini, yang mengambil tindakan, bukan Jun Mo Chen yang ingin membunuhku? Mengapa dia tidak bertindak langsung? Mungkin dia takut dengan aura kaisar iblis. Sambil mendengus dingin, hantu iblis berkata, untuk membunuhmu, seekor semut Star Aperture, apakah penguasa iblis perlu bertindak? Memang, kau memiliki beberapa hal yang berhubungan dengan kaisar iblis, tapi kau tetap harus mati. Detik berikutnya, gelombang udara tak berujung berputar di sekitar tubuh hantu iblis, dan di tangannya, ia bahkan mengeluarkan pedang iblis, bersiap untuk menyerang Ye Chen. Sebuah fenomena muncul secara tak terduga. Seluruh negeri 10.000 setan berguncang dengan datangnya getaran, awan-awan gelap menekan ke bawah dalam hamparan yang luas, dan suara-suara gemuruh pasir yang berputar dan batu-batu yang menggelinding muncul dengan pertanda buruk. Mata hantu iblis menjadi gelap, dia melepaskan indera spiritualnya, dan ekspresinya berubah seketika. Mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya tengah berkumpul. Tidak hanya itu, ada pula 3 mayat iblis jahat kuno, yang auranya setara dengan kekosongan besar. Hanya 3 mayat iblis jahat sudah cukup untuk langsung membunuh seniman bela diri manapun yang hadir. Hantu iblis bahkan membatalkan rencananya untuk menyerang Ye Chen. Jika dia mengeluarkan terlalu banyak kekuatan pada Ye Chen, melarikan diri dari negeri 10.000 iblis akan menjadi hal yang mustahil. Namun mata Ye Chen berkilat penuh kegembiraan. Dia tidak mampu menghadapi hantu iblis saat ini, dan setan jahat kuno ini datang tepat pada waktunya. Meskipun dia juga dalam bahaya, setidaknya itu akan membantu mengalihkan perhatian beberapa musuhnya. Kuncinya adalah dia menyadari iblis jahat ini tengah menuju pohon bintang kekacauan.
Jelas mereka juga ada di sini untuk pohon bintang kekacauan. Para iblis yang tak terhitung jumlahnya semakin mendekat, dan kaki beberapa seniman bela diri sudah gemetar tak terkendali. Ketakutan merasuki hati setiap orang. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Pada saat ini, suara-suara terdengar dari pohon bintang kekacauan, daun-daunnya yang berguguran membentuk penghalang pelindung. Ia meliputi area dengan radius 10 mil. Pohon bintang kekacauan pasti merasa terancam hingga mengambil tindakan semacam itu. Melihat daun pohon bintang kekacauan membentuk perisai, banyak seniman bela diri merasa sangat lega. Namun, Ye Chen tidak lengah sedikit pun. Serangan mayat iblis jahat tampak disengaja. Jika mereka tidak siap, mengapa mereka menyerang pohon bintang kekacauan? Ia menduga pasti ada seseorang yang mengendalikan mayat iblis jahat dari belakang. Sang Tao kecil, pohon bintang kekacauan, Kaisar Iblis, semua hubungan ini membuktikan bahwa negeri 10.000 iblis bukanlah tempat biasa. Mereka, sebagai seniman bela diri, tidak mungkin tinggal di dalam pohon bintang kekacauan selamanya, dan berapa lama pohon itu dapat bertahan masih belum diketahui. Ledakan, ledakan, ledakan. Di luar sana, mayat iblis jahat dan mayat iblis terus-menerus menyerang, menimbulkan suara ledakan silih berganti. Untuk saat ini, situasinya tampak dapat diatasi, tetapi seiring berjalannya waktu, 2 jam kemudian, sebuah celah muncul pada penghalang pelindung yang dibentuk oleh dedaunan. Dengan munculnya celah itu, beberapa mayat iblis menyerbu masuk, dan para seniman bela diri dengan cepat bergegas untuk menangkis mereka. Bau darah mulai menyebar, teriakan marah dan jeritan kesakitan tak henti-hentinya. Ye Chen dapat menebak bahwa begitu semua iblis jahat menyerbu, tempat ini kemungkinan akan menjadi neraka di bumi. Tidak seorang pun dari mereka yang bisa lolos. Sang Tao kecil berdiri di sampingnya, diam dan berpikir, tampaknya tengah memikirkan sesuatu. Tak lama kemudian, semakin banyak celah muncul, dan bahkan hantu iblis pun harus ikut bergabung dalam pertempuran melawan setan jahat kuno. Mayat iblis yang menyerbu masuk relatif lemah, dan Ye Chen beserta yang lain dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Tetapi hal itu juga secara bertahap menguras energi spiritual mereka. Ye Chen mendekati Taois kecil dan berkata, "Kamu tahu tempat ini dengan baik, bisakah kamu memikirkan cara untuk melarikan diri?" Kesenjangan makin lebar, dan hancurnya perisai pelindung tampaknya hanya masalah waktu saja. Sang Tao kecil menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening dalam. Dia tampak sedang mempertimbangkan sesuatu. Ekspresi Ye Chen semakin muram. Jika tidak ada keajaiban terjadi, dia sudah bisa meramalkan tempat ini berubah menjadi neraka duniawi. Celah pada perisai pelindung semakin lebar, sehingga membutuhkan lebih banyak seniman bela diri. Untungnya, mayat iblis jahat kuno yang tersisa belum menerobos. Tiba-tiba, bang, seluruh perisai pelindung terbelah dan energi iblis yang tak berujung menyerbu dengan ganas. Pada saat ini, tidak ada satupun seniman bela diri yang bisa melarikan diri, semua orang bergabung dalam pertempuran. Ye Chen, yang menghunus tombak surgawi pembelah langit dan pedang binatang busuk, menyerang mayat iblis. Mu Yan pun tak menyia-nyiakan kata-kata, melepaskan ki iblisnya, dan merapal mantra, berkas cahaya iblis yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Dalam waktu kurang dari 2 jam, setengah dari seniman bela diri ras iblis yang memasuki negeri 10.000 iblis telah tumbang. Bau darah tercium di udara. Kekuatan kehendak abadi Ye Chen melonjak saat ia melepaskan pedang guntur iblis segudang, menebas segerombolan mayat iblis dengan satu tebasan. Akan tetapi, mayat iblis itu jumlahnya terlalu banyak, begitu dia membersihkan jalan, mereka langsung menyerbu masuk, tidak memberikan kesempatan bagi para seniman bela diri untuk melarikan diri. Mayat iblis jahat telah memulai serangan mereka, setiap kali teknik iblis dilancarkan, para seniman bela diri mengeluarkan teriakan mengerikan. Tubuh mereka terbelah menjadi 4 atau 5 bagian dalam sekejap, darah mengalir ke tanah, hampir berubah menjadi sungai. Energi spiritual Ye Chen menyusut dengan cepat, jika terus begini, dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Bab 2260, Pembuluh Darah Surgawi Angin yang Melambung. Aktifkan. Pembaruan kedua, sosoknya terus mundur, dan ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat Mu Yan sudah dikepung. Berjuang untuk membela diri, dia berbalik dan menyerbu ke sisi Mu Yan, menghunus pedang binatang busuk dan tombak surgawi pemecah surga tanpa henti. Setelah menyelesaikan krisis Mu Yan, dia mendekati Taois kecil.
Apakah ada cara untuk menghentikan mayat iblis jahat? Sebelumnya, saat mayat iblis jahat melihat Taois kecil, ia langsung melarikan diri, pasti ada sesuatu yang istimewa tentang dia. Selama mereka dapat menghentikan laju mayat iblis jahat, mayat iblis lainnya tidak akan menjadi masalah. Sang Tao kecil merenung sejenak dan akhirnya mengangguk, latihan kultivasiku berbeda dari seni bela dirimu, aku mengolah hati Dao, dan aku mengejar tujuan untuk memahami Dao. Namun, jika aku menggunakan mantra itu akan berdampak pada jalanku dalam mencari Dao. Biarkan saja, ini karma. Setelah berkata demikian, sebelum Ye Chen sempat bereaksi, Sang Tao kecil telah dikelilingi oleh ilusi 8 trigram, lalu dia berdiri dengan hikmat di dalam kekosongan. Kocokan ekor kuda di tangannya menari-nari, dan tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kocokan ekor kuda itu tiba-tiba membesar, dan Sang Tao kecil berdiri di atasnya, membentuk tanda dewa aneh dengan jari-jarinya. Pada tanda suci itu terukir kelopak yang hinggap di dahi mayat iblis jahat. Wah, tanda suci itu memasuki dahinya dan mayat iblis jahat itu berdiri membeku di tempatnya. Kocokan ekor kuda kembali ke ukuran semula dan Sang Tao kecil terjatuh ke tanah. Wajahnya tidak memiliki warna apapun, sangat lemah. Ye Chen menangkap Taois kecil dan menyerahkannya kepada Mu Yan. Aku sudah berusaha sebaik mungkin, aku hanya berharap kamu bisa memaafkan tipu dayaku di dalam makam. Daoku masih belum cukup mendalam. Mungkin ini alasan tuanku ingin aku tetap tinggal. Sang Tao kecil berbicara dengan lemah. Ye Chen tersenyum. Dia tidak menyangka Taois kecil masih terpaku pada hal itu. Aku tidak menyalahkanmu, dan aku juga tidak ingin kejadian itu memengaruhi hati Daomu. Sekarang setelah mayat iblis jahat kuno berhenti, mayat iblis lainnya dapat dengan mudah ditangani. Para seniman bela diri dari berbagai kekuatan melihat mayat iblis jahat kuno berhenti dan wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Selama mayat iblis jahat kuno tidak maju lebih jauh, mereka dapat mengurus mayat iblis biasa ini. Para seniman bela diri itu, dengan mata merah, menyerbu dengan marah ke arah mayat iblis. Pembantaian itu tidak berhenti sedetik pun, dan seiring berkurangnya jumlah mayat iblis, kemenangan pun tampak sudah dekat. Akan tetapi, mayat iblis jahat mengeluarkan suara misterius. Aduh, Sang Tao kecil memuntahkan darah, pipinya yang sudah pucat menjadi semakin putih. Tanda suci yang ditanamkannya pada mayat iblis jahat telah hancur. Mayat iblis jahat yang tampak murka, menyerang dengan lebih ganas lagi, terlebih lagi di belakang mereka, semakin banyak mayat iblis bermunculan. Itu hanya makanan pembuka pada awalnya. Para seniman bela diri, yang mengira mereka bisa lolos, sekarang memiliki keputusasaan yang mendalam di mata mereka. Apa yang harus dilakukan terhadap situasi saat ini? Tak seorang pun memberi tahu mereka karena kematian menanti di hati setiap orang. Pohon bintang kekacauan mengeluarkan suara yang berat dan tiba-tiba di dalam kekosongan, seorang lelaki tua muncul. Jiwa pohon bintang kekacauan. Orang tua itu mengulurkan jarinya, dan cahaya hijau tua menyerbu ke dalam tubuh mayat iblis jahat kuno. Ledakan. Tubuh mayat iblis jahat kuno meledak dalam sekejap. Wajah lelaki tua itu sedikit pucat, meskipun ia dapat menghancurkan mayat iblis jahat kuno dengan mudah, namun ada harganya yang harus dibayar. Jika tidak, pohon bintang kekacauan akan campur tangan secara langsung ketika mayat iblis jahat pertama kali muncul. Yang mulia, keluarlah, serunya. Saat suara lelaki tua itu berakhir, sesosok bayangan muncul di kehampaan. Sosok itu, yang mengenakan jubah gelap dan topeng, tidak dapat dikenali lagi. Aura yang terpancar darinya mencapai puncak kekosongan besar. Jauh lebih unggul dari hantu iblis. Semua mayat iblis jahat kuno ini sebenarnya dikendalikan olehnya. Serahkan jantung pohon bintang kekacauan. Tujuan utamanya datang ke Chaos Star Tree adalah jantung Chaos. Adapun para seniman bela diri ini, mereka hanya bagian dari rencana, dan dia tidak memikirkan mereka dua kali. Tidak mungkin menginginkan Heart of Chaos. Sang sesepuh menggelengkan kepalanya pelan, mengetahui begitu hati itu diserahkan, pohon bintang kekacauan akan layu dengan cepat. Pria tingkat puncak dari Great Void tidak membuang kata-kata lagi dan menyerbu ke depan. Di bawah, mayat iblis jahat kuno mulai bergerak, melancarkan serangan dahsyat. Mengalahkan mayat iblis jahat sedikit mengurangi tekanan pada mereka. Tepat di depan Ye Chen, mayat iblis jahat lainnya menyerang sosoknya.
Aura penindasan langsung menyebar. Dengan pedang binatang busuk di tangannya, sosok hantu Ye Chen tiba-tiba menyerbu ke depan. Namun detik berikutnya, dia tiba-tiba berhenti. Dia menyadari bahwa garis keturunannya secara misterius mulai mengalir. Inilah vena surgawi angin yang melambung. Nadi surgawi angin melonjak dapat menyerap semua jenis kekuatan, dan setelah terserap sepenuhnya, ia akan melepaskan serangan hebat. Pada saat ini, mayat iblis jahat yang ada saat ini adalah makanan yang sempurna untuk nadi surgawi angin melonjak. Mayat iblis jahat mengangkat lengannya yang besar, merobek ruang, dan menghantam dengan cepat. Namun, Ye Chen menerima pukulan dari mayat iblis jahat tanpa perlawanan apapun. Ledakan. Tubuh Ye Chen terlempar, agak canggung. Meski begitu, wajah Ye Chen dipenuhi kegembiraan. Dia dapat merasakan nadi surgawi angin melonjaknya mendidih. Semakin kuat serangan lawan, semakin banyak pula Soaring Wind Divine Vein yang tidak stabil yang diserapnya. Itu mendekati kekuatan Great Void. Bila tiba saatnya bagi Soaring Wind Divine Vein untuk melepaskan segalanya, apa saja yang akan terjadi? Ye Chen, kau sama sekali bukan tandingan iblis jahat kuno itu, kembalilah. Mu Yan angkat bicara. Namun, Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan tertawa. Kekuatan iblis jahat kuno masih terlalu lemah, buatlah lebih besar. Setelah mengucapkan kata-kata itu, cahaya pedang itu melonjak hebat, menyebabkan retakan-retakan muncul di tanah dan terus meluas. Angin menderu dan meraung bagaikan hantu dan serigala saat cahaya pedang pamungkas melesat maju dengan liar. Pada saat terjadi benturan, terjadi getaran dahsyat yang menerbangkan pasir dan batu. Sosok Ye Chen terus mundur, menciptakan jarak dari mayat iblis jahat. Meski dalam situasi yang memalukan, senyum Ye Chen makin lebar. Bagi iblis jahat kuno ini bukan hanya kesempatannya untuk memperoleh keberuntungan tetapi juga keberuntungan bagi nadi surgawi angin melonjak. Meski begitu, Ye Chen tidak bisa membiarkan iblis jahat kuno menyerangnya sesuka hatinya, selama bentrokan, dia terus-menerus mengasah seni bela dirinya. Sambil memegang tombak surgawi pembelah langit di tangannya, dia dengan ganas mendaratkan serangan demi serangan ke tubuh mayat iblis jahat. Tubuh mayat iblis jahat itu sekeras besi, percikan api beterbangan setiap kali terjadi benturan. Dengan kekuatan Ye Chen saat ini, tidak jelas berapa banyak pukulan yang dibutuhkan untuk melukai mayat iblis jahat. Dengan kecepatan tinggi, sebilah pedang dan tombak menghantam tubuh mayat iblis jahat. Pada tiap serangan, Ye Chen mengeluarkan kekuatan penuhnya, yang menyebabkan mayat iblis jahat mengeluarkan raungan marah. Ia bisa merasakan sesuatu yang mirip dengan seekor semut yang terus-menerus menyerangnya. Membuatnya hampir gila, kalau saja kecepatannya tidak lambat, ia akan menghancurkannya dengan satu tamparan. Ye Chen mendapati bahwa energi spiritualnya hampir habis, namun energi yang tersimpan dalam nadi surgawi angin melonjak mendekati puncaknya. Bab 2261, suatu hari, aku akan menghancurkan istana Dao Surgawi Kerajaan Surgawi. Pembaruan ketiga, para seniman bela diri yang awalnya mengepung mayat iblis jahat telah menderita banyak korban. Udara di sekelilingnya dipenuhi dengan aroma darah, yang agak memperlambat langkah Ye Chen. Ia mengeluarkan semakin banyak energi dan tidak mampu lagi mempertahankannya. Ye Chen bersiap mundur, tetapi sepasang mata mayat iblis jahat menatapnya. Mayat iblis jahat selalu menunggu kesempatan, berniat menghancurkan semut ini dengan satu tamparan. Sebuah tangan terangkat, kelima jarinya terbuka lebar, dengan gila menukik ke bawah menuju sosok Ye Chen. Jika sebelumnya dia melaju dengan kecepatan seperti itu, Ye Chen mungkin bisa lolos dengan percaya diri, tetapi sekarang, hal itu mustahil. Tanpa tempat untuk mundur, Ye Chen menggertakkan giginya dan memutuskan untuk menerima serangan Evil Demon Course secara langsung. Soaring Wind Divine Vein telah diaktifkan hingga batasnya. Ledakan. Telapak tangan besar mayat iblis jahat itu menghantam, dan Ye Chen mengangkat pedang binatang busuk dan tombak surgawi pemecah surga sebagai pertahanan. Puci. Ye Chen sekali lagi terhempas. Sebuah kawah besar muncul di tanah. Debu dan asap mengepul ke udara. Dan saat itu, Ye Chen tersenyum lagi. Cederanya sebenarnya berkurang, karena dia entah bagaimana berhasil menembus tengah pertempuran. Dia telah membuat terobosan setelah pukulan berat berulang kali. Alam bukaan bintang tingkat kelima. Dia tidak berhenti sampai mencapai alam Star Aperture tingkat ke-6.
Ye Chen tahu ini adalah kekuatan dari terakhir kali tablet debu berada di dantiannya yang belum sepenuhnya dilepaskan. Aktivasi terus-menerus dari Soaring Wind Divine Vein telah membangkitkan bagian kekuatan ini. Tentu saja, terobosan bukanlah hal yang paling menyenangkan bagi Ye Chen. Yang membuatnya paling bahagia adalah saat mengetahui bahwa berkat pukulan terakhir dari Evil Demon Course, kekuatan Soaring Wind Divine Vein telah mencapai puncaknya. Sepenuhnya diaktifkan, dan sebuah karakter kuno misterius muncul di telapak tangannya. Ling, selama Ye Chen mau, dia bisa menghancurkan segel karakter di telapak tangannya ini. Ketika itu terjadi, semua daya yang terkumpul dari periode ini akan dilepaskan. Inilah kekuatan iblis jahat kuno, racun yang mematikan, kekuatan tablet reinkarnasi. Ia pasti bisa bersaing dengan keberadaan Great Void. Namun, senyum Ye Chen dengan cepat menegang karena iblis jahat kuno menyerangnya lagi. Sekarang, dia tidak perlu menyerap lebih banyak kekuatan lawannya. Tanpa ragu-ragu lagi, dia berbalik dan melarikan diri. Jika mayat iblis jahat mendaratkan serangan telapak tangan lagi, dia tidak yakin bisa menahannya. Mayat iblis jahat mengira Ye Chen pasti akan mati, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, Ye Chen belum mati. Ia ingin mengejar dan membunuhnya, tetapi serangan para petarung yang kuat membuatnya tidak dapat mengalihkan perhatian. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Ye Chen melarikan diri. Ketika Ye Chen kembali ke sisi Mu Yan memasang ekspresi aneh, "Kamu hampir tidak memiliki luka apapun. Aku melihatmu dipukuli oleh iblis jahat kuno dengan jelas, sangat acak-acakan. Salah, kamu benar-benar berhasil menembus, dan kamu bahkan berhasil menembus 2 divisi alam. Satu alam kecil di alam aperture bintang bisa menjadi penghalang seumur hidup bagi seniman bela diri di benua Lingwu, namun kamu tumbuh lebih kuat melalui perlakuan buruk." Mu Yan mundur selangkah, "Ye Chen, monster macam apa kamu?" Mu Yan, karena koneksi ayahnya, juga telah melihat beberapa orang jenius. Tetapi seorang jenius seperti Ye Chen tidak pernah terdengar. Ye Chen tidak memberikan penjelasan, tatapannya beralih ke pertarungan antara sesepuh dan ahli berjubah hitam di puncak alam kekosongan besar. Tingkat pertarungan ini begitu intens, bahkan Ye Chen yang tidak memiliki kualifikasi untuk ikut serta, tahu bahwa auranya saja dapat menghancurkannya hingga mati. Waktu terus berdetak, satu mayat iblis jahat telah mati, meskipun para seniman bela diri membayar harga yang mahal. Pertarungan di atas Void hampir berakhir, kemenangan yang menentukan akan segera terungkap. Ye Chen merasa bahwa lelaki tua itu mungkin akan dikalahkan. Benar saja, setengah jam kemudian, sosok lemah lelaki tua itu jatuh ke tanah. Dia awalnya hanya sebuah jiwa ilusi, ditambah lagi dia sebelumnya telah menyerang dan membunuh mayat iblis jahat secara instan. Itu sudah membuatnya kehilangan sejumlah harga. Pertarungan di bawah sudah berhenti, tidak perlu lagi melanjutkan pertarungan. Jika orang tua itu dikalahkan, mereka akan mati. Serahkan Heart of Chaos, dan kau mungkin akan hidup sengsara selama 2 tahun lagi. Kalau tidak, begitu aku mendapatkan Heart of Chaos, aku akan membiarkanmu mati segera. Sang pakar di puncak alam kekosongan besar tidak mau membuang waktu lagi. Orang tua itu berjuang untuk berdiri, matanya terpaku pada sosok kuat di atas kekosongan, dan berkata, jantung kekacauan tidak mungkin diperoleh. Pakar dari puncak kekosongan besar mengerutkan kening. Karena lelaki tua itu tidak tahu apa yang baik untuknya, dia tidak boleh menyalahkannya karena bersikap kejam. Ki iblis mengalir dalam tangannya, membentuk pusaran yang dia lemparkan ke arah lelaki tua itu dengan lambaian tangannya. Dan Ye Chen tiba-tiba menemukan bahwa Taois kecil telah pergi. Tidak, itu tidak benar. Taois kecil telah muncul di langit. Di saat kritis, sang Tao kecil bergegas menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir serangan itu. Ledakan. Sang Tao kecil telah menderita beberapa serangan balik, dan sekarang dia harus menahan pukulan dari sang ahli di puncak alam kekosongan besar. Sosoknya semakin samar dan hampir menghilang. Sang ahli di puncak alam kekosongan besar mengerutkan kening, karena dia telah memperhatikan Taois kecil sejak mayat iblis jahat tidak bisa bergerak. Awalnya, dia ingin membunuhnya dengan mudah, tetapi setelah lelaki tua dari pohon bintang kekacauan muncul, dia tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Ye Chen dan Mu Yan datang ke sisi Tao kecil dan melihat bahwa dia hampir tamat. Alis Ye Chen berkerut erat, mengapa kamu membantu pohon bintang kekacauan ini? Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya,
sosok perkasa di atas langit itu jelas menyadari sesuatu dan berkata dengan dingin, "Nak, serahkan orang itu ke tanganmu. Kamu seharusnya tahu perbedaan kekuatan di antara kita. Jika kau serahkan dia, aku bisa membiarkanmu pergi." Namun, tatapan mata Ye Chen tampak tegas saat dia menatap pria di atas langit. "Dia adalah temanku, meminta dia adalah hal yang mustahil." Kata, sahabat, tiba-tiba membuat sang Tao kecil menitikkan air mata. Dia telah hidup bertahun-tahun, dan selain tuannya, dia tidak pernah mempunyai teman. Dan sekarang, Ye Chen benar-benar membelanya melawan puncak kekosongan besar. "Ye Chen, lepaskan aku. Aku tidak ingin menyakitimu," kata Taois kecil dengan lemah. Ye Chen menyerahkan Taois kecil itu kepada Mu Yan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan bicara omong kosong lagi. Selama aku di sini hari ini, tidak ada yang akan menyentuhmu." Setelah berbicara, Ye Chen berbalik, menggenggam pedang pembunuh naga, dan mengarahkannya lurus ke langit. "Hari ini, aku, Ye Chen, akan melindungi pria ini." Meskipun dia meragukan Tao kecil dan Tao kecil telah menipunya sebelumnya. Tindakannya menunjukkan bahwa Tao kecil itu tidak jahat, sebaliknya, intervensinya telah membuat Ye Chen menganggapnya tinggi. Di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, penganut Tao kecil menyimpan kebenaran yang besar. Orang seperti itu, jika Ye Chen memiliki kemampuan, tentu akan membantu. Pada saat itu, lelaki di puncak Great Void di langit tertawa. "Semut biasa di surga tingkat ke-6 bukaan bintang berani menyelamatkan orang di hadapanku. Apakah kamu tahu identitas asliku? Aku datang ke negeri 10.000 iblis demi kepentingan kerajaan surgawi. Menentangku berarti menentang kerajaan surgawi. Berlututlah." Namun, Ye Chen tetap berdiri tegak. Kerajaan surgawi ingin dia berlutut. Hak apa yang mereka miliki? Namun tebakannya benar, negeri 10.000 iblis tidak sesederhana itu. Pusat kekuatan kerajaan surgawi ikut terlibat. Kerajaan surgawi, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Jun Mo Chen di negeri 10.000 iblis? Ye Chen melangkah maju, auranya terlepas. "Sepertinya kau hanyalah seekor anjing. Apa pentingnya jika kau berdiri di belakang kerajaan surgawi? Aku akhirnya akan menghancurkan istana Dao surgawi dari kerajaan surgawi." Bab 2262, Identitas Sejati. 4 pembaruan. Setelah mendengar kata-kata itu, pria di puncak alam kekosongan besar benar-benar tercengang. Di benua Lingwu, semua orang kagum pada kerajaan surgawi. Bahkan Jun Mo Chen tidak berani mengucapkan sepatah kata pun yang menentang kerajaan surgawi. Bagi semua seniman bela diri, kerajaan surgawi adalah dewa yang paling mereka hormati. Namun, di negeri 10.000 iblis, seorang pemuda di surga lapisan ke-6 bukaan bintang dengan berani mengklaim dia bisa menghancurkan istana Dao surgawi dari kerajaan surgawi. Pria di puncak kekosongan besar itu marah sekali. Sangat marah. "Siapa yang menghina kerajaan surgawi harus mati." Dia meraung, "Dasar binatang kecil sialan, meskipun aku terluka, kekuatanku saat ini sudah lebih dari cukup untuk melenyapkanmu." Saat kata-katanya berakhir, sebuah fenomena turun ke langit dan bumi. Awan gelap menutupi langit. Satu jari menembus langit. Gerakan bela diri ini adalah teknik mendalam dari kerajaan surgawi. Satu jari dapat menghancurkan langit. Memang, pria di puncak Great Void terluka dan hanya bisa mengeluarkan kekuatan Mid Great Void, tapi mau bagaimana lagi? Kekuatan gerbang tertutup sudah cukup untuk mengeksekusi siapapun di alam bukaan bintang, apalagi kekuatan Mid Great Void. Ruang di sekitarnya mulai retak. Kematian menyebar. Di kejauhan, mata hantu iblis dipenuhi dengan kengerian. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Chen akhirnya akan mati di tangan kerajaan surgawi. Namun ini juga bagus. Setelah Ye Chen meninggal, misinya juga akan selesai. Untuk membunuh Ye Chen, bahkan mempekerjakan seorang ahli dari puncak kekosongan besar tampak seperti pemborosan yang menyedihkan. Ye Chen akan memiliki kebanggaan yang cukup untuk dibanggakan di Samsara Graveyard. Para seniman bela diri di sekitarnya menjadi pucat, menatap Ye Chen dengan mata penuh simpati. Di seluruh benua Lingwu, mungkin hanya orang bodoh ini yang berani menentang kerajaan surgawi dan orang kuat kekosongan besar. Mu Yan menutup mulutnya, berteriak kaget. Meskipun Ye Chen sombong, dia tidak akan mencari kematian seperti ini. Jika Ye Chen meninggal, bagaimana dia akan menjalani jalan hidupnya selanjutnya? Dan bagaimana ayahnya akan dibangkitkan? Dia tidak mengerti, tapi kenapa?
Dia tidak percaya Ye Chen bisa selamat. Jari satunya menembus langit melampaui jari iblis surgawinya sejauh ini. Mata Tao kecil pun terbelalak ngeri. Dia tidak pernah membayangkan Ye Chen akan berbuat sejauh itu untuk orang asing. Dan dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada seseorang di dunia ini yang tidak memiliki sifat egois, yang bersedia mengulurkan tangan dan menyelamatkan orang lain. Seperti seekor belalang yang mencoba menghentikan kereta perang, melebih-lebihkan kemampuan dirinya sendiri. Semua karena dirinya sendiri. Air mata mengalir di wajah sang Tao kecil. Pada saat ini, kilatan tekad melintas di mata Ye Chen, dan dia melangkah maju, melayang menuju surga. Dia bukan hanya tidak menghindar, tetapi juga akan menghadapi jari itu secara langsung. Senyum sinis dari ahli puncak kekosongan besar tercermin di pupil mata Ye Chen. Dan tepat pada saat itu, terdengar suara yang seolah berasal dari atas 9 langit bergemuruh. Hari ini, aku, Ye Chen, akan mengguncang orang-orang di kerajaan surgawi. Memangnya kenapa kalau satu jari menembus langit? Dengan satu jarum, aku, Ye Chen bisa menghancurkan langit. Dalam sekejap, jarum emas melesat keluar dari telapak tangan Ye Chen. Jarum emas terbungkus dalam aura pelangi, sangat menyilaukan. Yang terpenting bukan hanya jarum itu sendiri. Begitu jarum emas muncul, semua awan gelap pun berhamburan. Dengan dilepaskannya jarum emas, sebuah kekuatan yang mampu membuat langit dan bumi meratap serta dewa hantu menangis pun dilepaskan. Seluruh negeri 10.000 iblis ditekan hingga ekstrim. Ledakan. Dua kekuatan besar tiba-tiba bertabrakan. Namun anehnya, Ye Chen tidak mati. Sebaliknya, jari puncak void besar malah hancur. Cahaya keemasan memenuhi langit. Pada saat itu, seluruh dunia terdiam total. Semua orang tercengang. Alam Star Aperture benar-benar telah mengguncang alam Great Void. Lelucon internasional macam apa ini? Hantu iblis mundur selangkah karena takut. Kalau saja dia bergerak melawan Ye Chen, dia pasti tidak akan mampu menahan jarum itu. Apa latar belakang Ye Chen yang sebenarnya? Tapi jarum emas ini bukanlah teknik bela diri Kaisar Iblis. Punggungnya basah kuyup tanpa dia sadari. Itu adalah sejenis ketakutan, ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui. Mu Yan juga tercengang. Dia pikir dia telah memahami Ye Chen dengan cukup baik. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa dia salah. Pemahamannya tentang Ye Chen hanyalah puncak gunung es. Pria ini menyimpan terlalu banyak rahasia. Reaksi yang paling tulus datangnya bukan dari orang-orang ini, tetapi dari ahli dari puncak alam kekosongan besar dari kerajaan surgawi. Senyumnya yang ganas membeku di wajahnya. Pupil matanya membesar. Pikirannya menjadi kosong. Mulutnya bergetar, bagaimana ini mungkin? Kekuatan ini adalah dewa medis kuno, jarum emas kuno. Dewa medis kuno benar-benar muncul kembali di dunia. Mustahil. Sebelum kata-katanya selesai, jarum emas telah menyerang. Jarum itu menembus lengan orang kuat kerajaan surgawi di puncak alam kekosongan besar. Seluruh lengannya meledak di tempat. Inti masalahnya ialah luka yang ditimbulkan oleh jarum emas kuno tidak akan pernah sembuh selamanya. Inilah teror dari dewa medis kuno yang dipuja oleh banyak orang di kerajaan surgawi. Ledakan. Gelombang kejut tak berujung berjatuhan saat ahli kerajaan surgawi menghantam tanah. Awalnya, jarum emas kuno mungkin tidak akan mampu melukainya begitu parah. Lagi pula, itu bukanlah kekuatan penuh dari dewa medis kuno sendiri. Hanya karena kelalaian singkat itu dan rasa takut kepada dewa medis kuno, orang dari kerajaan surgawi dikalahkan. Kalah dengan satu jarum. Wajah Ye Chen pucat, tetapi hatinya juga terguncang. Dia sangat meremehkan teror dewa medis kuno. Ini seharusnya menjadi kartu trufnya, tetapi dia tidak menyesal menggunakannya saat ini. Baru saja dia mempertimbangkan pilihannya, dan akhirnya memutuskan untuk tidak melepaskan kekuatan Soaring Wind Divine Vein. Karena dia merasakan bahwa kekuatan yang dihimpun oleh Soaring Wind Divine Vein lebih kuat daripada jarum yang dapat melawan ahli Mid-Great Void. Dia menyeret tubuhnya ke sisi Tao kecil, sambil tersenyum tipis. Sudah kubilang, tak seorang pun akan membawamu pergi. Sang Tao kecil tiba-tiba tertawa, tubuhnya diselimuti cahaya bintang. Dia berkata, Ye Chen, kamu benar-benar mengejutkanku. Sebenarnya, aku berbohong kepadamu tentang satu hal, dan aku harap kamu tidak keberatan, tetapi banyak hal memang benar. Identitasku terkait dengan pohon bintang kekacauan. Aku memang berasal dari kerajaan surgawi,
namun kerajaan surgawi tidak dapat menampungku. Hanya karena aku iblis. Manusia dan iblis tidak bisa hidup berdampingan, ini adalah aturan kerajaan surgawi. Dan iblis hanya bisa dieksploitasi oleh manusia, hanya untuk digunakan oleh mereka yang berada di atas yang mendominasi kehidupan. Aku lahir di alam kekacauan, pada awal miliaran tahun. Tapi momen ketika aku benar-benar menjadi manusia adalah saat aku bertemu dengan guruku. Guruku adalah orang paling baik yang pernah kutemui. Dia menyelamatkanku dari istana Dao Surgawi di kerajaan surgawi dengan segala cara, mengajariku menjadi manusia, mengajariku berkultivasi, dan mengajariku tentang keadilan agung. Aku abadi, menyadari perubahan-perubahan umat manusia. Saya telah melihat keserakahan manusia, ketakutan manusia, dan 7 emosi serta 6 keinginan manusia yang merupakan senjata paling menakutkan. Guruku berkata, selama aku menutupi auraku dan menjadi manusia seutuhnya, aku bisa terhindar dari keserakahan manusia. Guruku berkata, jika aku merasa takut, aku harus pergi ke negeri 10.000 iblis untuk menemukan sumber daoku. Sekarang, aku sadar bahwa aku benar-benar takut. Ye Chen, sejak awal aku memperhatikanmu. Jika kamu seperti orang-orang itu, aku mungkin sudah membunuhmu dan menghapus satu-satunya harapan dalam hidupku. Tapi aku menemukan bahwa kamu berbeda dari mereka. Kamu memiliki kualitas yang melampaui segalanya, namun menghangatkan semua makhluk. Mungkin, kau benar-benar takdirku. Ye Chen, aku harus segera kembali ke wujud asliku. Maukah kau membiarkanku memasuki tubuhmu? Saya bersedia mempercayai Anda. Terakhir, terima kasih, Ye Chen. Kamu adalah orang pertama yang membuatku merasakan kehangatan di dunia ini. Dunia ini tidak dingin, betapa menakjubkannya. Sambil berkata demikian, sang Tao kecil tiba-tiba berubah menjadi hujan cahaya bintang, yang menyelimuti pohon bintang kekacauan. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Dewa Medis Ekstrim Metropolitan Chapter 2289 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 2 Juli tahun 2025 Lea VA Komen. Previews. Semua chapter. Next. A plus A light mode, of perbaikan kata. Bab 2289, Bab 2263, tidak hormat, pantas dihukum mati. 5 pembaruan, Bab 2289, Bab 2263, tidak hormat, pantas dihukum mati. 5 pembaruan, pohon bintang kekacauan bergoyang, tanpa diduga terus menyusut. Akhirnya, ia berubah menjadi bintang yang menyerupai biji. Ia tergantung di dunia. Ye Chen agak terkejut. Dia sudah curiga dengan identitas Taois kecil, tapi dia tidak menyangka kalau pihak lain ternyata adalah pohon bintang kekacauan. Dia merentangkan tangannya, membiarkan benih-benih pohon bintang kekacauan berkumpul di dalam tubuhnya. Kekuatan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Matahari dan bulan silih berganti, bintang-bintang pun muncul. Pada saat ini, Ye Chen bisa merasakan kehadiran khusus. Terlebih lagi, ia menemukan bahwa tingkat kultivasinya yang sebelumnya stagnan kini bertumbuh. Dia naik ke alam bintang tingkat ke-7. Dan itu tidak berhenti di situ. Hanya di alam bintang tingkat ke-8 akhirnya stabil. Dan dia hanya selangkah lagi dari alam bintang tingkat ke-9. Perasaan ini mengasyikkan. Inikah kekuatan pohon bintang kekacauan? Yang terpenting, dia merasa bahwa pohon bintang kekacauan belum tumbuh. Kekuatan macam apa yang akan dimilikinya saat hal itu terjadi? Pada saat ini, prajurit kuat berlengan satu dari kerajaan surgawi akhirnya bereaksi. Pohon bintang kekacauan ternyata telah tertanam ke dalam tubuh seorang pemuda di alam bukaan bintang. Benar, pemuda itu telah menguasai jarum emas Dewa Medis kuno. Tapi kenapa ya, misi yang diberikan kepadanya oleh kerajaan surgawi harus diselesaikan? Prajurit kuat dari kerajaan surgawi melirik lengannya yang terputus, mencoba untuk memulihkannya, tetapi ternyata itu sama sekali tidak mungkin. Marah dan terhina, dia langsung bergerak ke arah Ye Chen. Kecil, tidak peduli siapa kamu. Bahkan jika kamu adalah murid Dewa Medis kuno, kamu harus mati. Otoritas kerajaan surgawi tidak perlu diragukan lagi. Dan serahkan pohon bintang kekacauan. Ye Chen mendongak dan melihat prajurit kuat kerajaan surgawi mendekat dengan cepat. Lawan sudah terluka dan kehilangan satu lengan, sekarang telah jatuh ke alam kekosongan besar tahap awal. Bahkan karena kehilangan lengannya,
kekuatan yang dapat dikerahkannya mungkin hanya berada di tingkat pertama alam kekosongan besar. Dia tentu saja tidak memiliki rasa takut. Saat ini, dia berada di alam bukaan bintang tingkat ke-8. Meskipun ada perbedaan yang besar bahkan dalam pembagian wilayah yang kecil di alam kekosongan besar. Namun dia punya keyakinan, dia bisa bertarung. Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi dengan niat bertarung yang tak ada habisnya. Prajurit kuat dari kerajaan surgawi itu memperlihatkan senyum menghina. Kekuatan Great Void Realm berada di luar imajinasi Ye Chen. Ye Chen menggenggam pedang binatang busuk dan tombak surgawi hukuman surgawi, sosoknya berdiri tegak di kehampaan. Prajurit kuat dari kerajaan surgawi bahkan tidak mengeluarkan senjatanya. Dalam pandangannya, menangani seorang seniman bela diri yang didorong oleh kekuatan eksternal hanya membutuhkan usaha seujung jari. Pedang Ki, hukum, dan Ki iblis Ye Chen mengalir terus-menerus. Dan dia menemukan bahwa dia bisa mendengar suara pohon bintang kekacauan. Saat ini, aku tidak tertidur, aku bisa membantumu. Jangan takut. Ye Chen mengangguk, lalu mengulurkan jarinya, dan di kehampaan, sebatang tanaman merambat muncul dari udara tipis. Di pohon anggur hijau, bunga-bunga bermekaran, dengan cepat menyerbu ke arah prajurit kuat dari kerajaan surgawi. Tanaman merambat itu melilit tubuh sang pendekar kuat dari kerajaan surgawi, semakin mengencang terus-menerus. Wangi yang dikeluarkan kelopak bunganya dapat memikat pikiran seseorang. Saat prajurit kuat kerajaan surgawi terjebak, sosok hantu Ye Chen menyerbu ke arahnya. Dia mengangkat pedang binatang busuk, energi spiritual tak berujung mengalir ke dalamnya, bergerak ke sisi prajurit kuat kerajaan surgawi, dan sebuah pedang pun jatuh. Saat turun, tombak surgawi hukuman surgawi menusuk ke arah dadanya. Wajah prajurit kuat dari kerajaan surgawi itu sedikit berubah. Dia buru-buru mengeluarkan esensi darahnya, senyum dingin muncul di bibirnya, dan tubuhnya sedikit mengerahkan kekuatan. Retakan, tanaman merambat hijau itu tidak mampu menahan kekuatan dahsyat itu dan langsung hancur. Saat pedang binatang busuk itu turun, dia langsung menghindar, tangannya yang tersisa mengepal, mengumpulkan momentum langit dan bumi di dalam dirinya. Satu kepalan tangan yang memikul beban langit dan bumi, menekan dengan hebat. Ledakan. Pada saat tinju mereka dan ujung tombak surgawi pemecah surga bersentuhan. Kaki Ye Chen terhuyung mundur 2 langkah, esensi darah dan energinya bergolak dalam dirinya. Pejuang kerajaan surgawi melirik tinjunya sendiri dan menyadari tinjunya berdarah. Alisnya berkerut, tubuh fisiknya sebenarnya telah dirusak oleh seorang seniman bela diri yang meminjam kekuatan luar. Ini benar-benar di luar dugaannya. Dia tidak lagi bertarung dengan tangan kosong, melainkan memanggil pedang perang. Pedang guntur iblis segudang. Begitu Ye Chen selesai bicara, pedang binatang busuk itu pun segera terangkat. Hukum niat pedang mengalir melalui kehampaan, bahkan memperlambat pergerakan udara. Para seniman bela diri di tanah merasakan darah mereka berhenti mengalir, seolah-olah waktu telah membeku pada saat itu. Cahaya pedang merobek ruang, memancarkan suara mendengung. Cahaya pedang pamungkas mencapai sisi petarung kerajaan surgawi, yang mengangkat pedang tempurnya dan menghancurkannya. Saat keduanya bersentuhan, ledakan teredam meletus, dan kehampaan bergetar samar. Ye Chen, bagaikan sosok hantu, melesat maju sambil mengangkat tombak surgawi pemecah langit pada saat itu juga. Kilatan cahaya dingin menyapu, dan tombak itu, yang terlihat seperti seekor naga ganas tengah menyeberangi sungai, menyerang. Ledakan, tombak itu menembus baju zirah petarung kerajaan surgawi, mengeluarkan tetesan darah. Amarah tampak sekilas di mata sang petarung kerajaan surgawi. Dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang perang dengan satu tangan dan sosoknya lenyap dari tempatnya, muncul di samping Ye Chen dalam sekejap. Ye Chen berbalik hanya untuk mendapati bahwa pejuang kerajaan surgawi telah menghilang dari posisi semula. Dia dengan waspada memperhatikan sekelilingnya, tidak yakin kapan petarung itu akan muncul di hadapannya. Berdengung, niat membunuh yang mengerikan datang dari atas kepala Ye Chen. Sebuah pedang turun dari langit seperti meteor yang jatuh, mencapai kecepatan yang luar biasa. Ye Chen bereaksi cepat, mengangkat pedang binatang busuk dalam sekejap. Wah, suara tumpul bergetar, membuat lengan Ye Chen sedikit mati rasa. Pejuang kerajaan surgawi belum selesai, pedangnya jatuh berulang kali, mengguncang tubuh Ye Chen. Keuntungan terbesar pejuang kerajaan surgawi adalah kendalinya yang lebih unggul atas kekuatan langit dan bumi dibandingkan dengan Ye Chen. Terlebih lagi,
Ye Chen baru saja membuat terobosan dan jelas belum stabil. Ini adalah kesempatannya. Fiuh. Ye Chen memuntahkan seteguk darah, urat lengannya menonjol. Dia mengangkat tombak surgawi pembelah langit di tangannya dan menusukkannya ke depan. Dengan tusukan tombak itu, pedang petarung kerajaan surgawi itu sedikit bergesekan. Tombak surgawi pembelah langit menemui perlawanan besar dan jatuh langsung ke dalam kehampaan, menembus tanah. Di tubuh Ye Chen, tubuh iblis menyemburkan ki iblis hitam, dan pedang binatang busuk berkedip dengan cahaya yang menakutkan. Ki iblis menyebar kemana-mana, matanya berubah menjadi merah darah, dan turbulensi dahsyat meletus dari tanah. Identitas Ye Chen telah lama terungkap, namun para seniman bela diri di bawah menaruh semua harapan mereka padanya. Kalahkan pejuang kerajaan surgawi, hidup. Jika tidak, yang ada hanyalah jalan kematian. Mu Yan menggenggam kedua tangannya, matanya tertuju pada pertempuran di atas kehampaan. Meski dia tidak ikut serta dalam pertempuran itu sendiri, saya merasa seolah-olah dia hadir di sana secara langsung. Keringat menetes dari dahinya, seluruh tubuhnya menegang saat dia memperhatikan sosok Ye Chen, berharap dia baik-baik saja. Pada saat tubuh iblis Ye Chen melonjak, kekuatannya benar-benar meledak. Hembusan angin bertiup kencang, dan Ye Chen serta pejuang kerajaan surgawi terpisah. Seluruh tubuhnya dililit ki iblis, dengan hantu iblis terbentuk dalam bayangan di belakangnya. Aura yang mengalir melalui setiap hantu iblis lebih kuat dari sebelumnya. Setiap hantu iblis telah mencapai wilayah Ye Chen saat ini. Hantu-hantu iblis itu menegur pejuang kerajaan surgawi, seolah-olah memberitahunya. Tidak hormat pada Raja Iblis berakibat hukuman mati. Satu demi satu hantu iblis menyerbu ke arah pejuang kerajaan surgawi bagaikan ngengat yang menyerbu api. Ledakan, ledakan, ledakan. Bab 2264, jika kau ingin pergi, kau harus meminta izinku. Rilis ke-6, suara itu bergema di langit dan bumi saat pembangkit tenaga listrik kerajaan surgawi muncul dari jangkauan ledakan. Jejak senyum mengejek terlihat di sudut mulutnya, lalu dia menyarungkan pedang perangnya dan mengulurkan satu jari. Kekuatan langit dan bumi menyatu dalam jari itu. Bocah sialan, kalau aku tidak salah, kau hanya bisa melepaskan satu jarum itu sekarang. Meskipun aku tidak tahu apakah kamu memiliki hubungan guru-murid dengan dewa medis kuno. Tapi itu tidak penting lagi. Karena orang mati tidak memiliki nilai apapun. Aku akan membunuhmu dengan mengorbankan esensi darahku. Itu sudah cukup. Pada saat ini, apa yang dihadapi Ye Chen tampaknya bukan pusat kekuatan kerajaan dewa, tetapi seluruh langit dan bumi. Aura kekuatan dari surga dan bumi semuanya telah dilepaskan pada tubuhnya. Sosok Ye Chen terkunci dan tak bisa bergerak dalam kekosongan. Orang kuat Great Void membakar saripati darah mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka sementara, hanya untuk menghadapi satu orang di alam Star Aperture. Itu tidak terbayangkan. Ye Chen mencoba melepaskan diri, tetapi mendapati dirinya sama sekali tidak bisa bergerak. Sang pusat kekuatan kerajaan surgawi, jarinya dipenuhi energi, cahaya hitam melesat ke arahnya dalam sekejap. Rasa krisis yang besar terus turun, Ye Chen ingin melepaskan diri dari rantai langit dan bumi tetapi itu sama sekali mustahil. Pada saat itu, tanaman merambat hijau muncul di depan Ye Chen. Tanaman merambat itu saling melilit, membentuk perisai untuk menghalangi serangan. Ledakan. Saat jari itu mengenai, tanaman merambat itu hancur berkeping-keping, dan sosok Ye Chen jatuh ke tanah. Dadanya penuh bekas luka, berjuang untuk berdiri dari tanah, mata Ye Chen sedingin es. Kalau saja tanaman merambat itu tidak menghalangi sebagian besar kerusakannya, dia pasti sudah terluka parah sekarang. Mu Yan mendekati Ye Chen, tampak khawatir. Ye Chen menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan dia baik-baik saja. Sekarang luka-lukanya hanya ringan saja, dan dia masih bisa terus berjuang. Sambil menatap pembangkit tenaga listrik kerajaan surgawi di kejauhan, dia tersenyum dingin, pembakaran esensi darahmu hanyalah peningkatan kekuatan sementara. Fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa kamu sekarang telah jatuh ke alam kaisar tertinggi tingkat pertama. Bagaimanapun juga, negeri ini adalah negeri 10.000 setan. Peningkatan kekuatanku adalah peningkatan iblis. Detik berikutnya, Ye Chen mengulurkan jarinya, retakan muncul di tanah di sekitarnya, terus menyebar. Ki iblis melonjak, ki iblis dari jarak 10.000 mil mengalir deras ke tubuh Ye Chen. Ledakan, angin kencang menderu, awan gelap bergemuruh, dan kilat menyambar. Jari setan surgawi.
Jari itu bersinar terang, dan langit, sebelum ada yang menyadarinya, telah berubah gelap gulita. Benar-benar gelap, matahari mulai terbenam. Percikan api mendesis dari ujung jarinya, dan dalam sekejap, percikan api itu melesat menuju pusat kekuatan kerajaan surgawi. Aura hitam mengunci sosoknya, dan hendak menyerang pusat kekuatan kerajaan surgawi. Dalam kehampaan, sebuah mata hitam muncul, aura kehancuran berdenyut antara langit dan bumi. Ki iblis di sekitarnya telah diserap seluruhnya oleh mata iblis, tanpa jejak tersisa. Pada saat mata iblis itu terbuka, semua seniman bela diri yang hadir merasakan getaran di hati mereka. Dan mereka mulai merasakan sedikit ketakutan. Mu Yan juga memperhatikan bahwa seiring meningkatnya kekuatan Ye Chen, mata iblisnya, dengan aura ayahnya, juga bertambah kuat. Wajah Ye Chen sedikit pucat, jari iblis surgawi dan mata iblis jatuh secara bersamaan. Mereka pasti akan memberikan pukulan mematikan pada pusat kekuatan kerajaan surgawi. Mata Ye Chen terpaku pada sosok pembangkit tenaga listrik kerajaan surgawi. Meskipun dia yakin akan kemampuannya membunuh seorang alam kekosongan besar tingkat pertama, tidak ada seorang pun yang berani yakin 100%. Pusat kekuatan kerajaan surgawi memiliki banyak sekali trik dalam lengan bajunya. Ada juga sedikit kekhawatiran dalam hati Ye Chen, ini adalah serangannya yang paling ampuh. Jika masih belum dapat menghancurkan pusat kekuatan kerajaan dewa, dia khawatir dia mungkin harus menggunakan kekuatan nadi dewa angin melonjak. Ledakan. Saat keduanya menyerang secara bersamaan, badai kiamat terbentuk. Tepat di tengah-tengah tempat berdirinya pusat kekuatan kerajaan suci, ada area yang tidak berani didekati oleh seniman bela diri manapun. Begitu lolos, kematian pasti menanti, tanpa ada ruang untuk kesalahan. Aura itu berangsur-angsur menghilang, dan tatapan Ye Chen tertuju pada kekosongan, di mana ia melihat sosok bayangan dari pusat kekuatan kerajaan surgawi. Ini, mata Ye Chen meredup, tampak kilatan keterkejutan. Pusat kekuatan kerajaan surgawi sama sekali tidak terluka, bagaimana ini bisa terjadi? Bukan hanya Ye Chen yang tidak dapat mempercayainya, setiap seniman bela diri yang hadir merasa itu tidak nyata. Kekuatan yang mereka lepaskan jelas tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Ye Chen menggenggam pedang binatang busuk erat-erat, tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saat ini, pusat kekuatan dewa tidak mungkin sepenuhnya tidak terluka, satu-satunya kemungkinan adalah dia telah menggunakan kartu truf yang menyelamatkan nyawa. Ye Chen, kamu berhasil membuatku marah. Bayangkan kau telah menyia-nyiakan saripati darah dari pembangkit tenaga listrik kerajaan dewa. Pembangkit tenaga listrik kerajaan surgawi menatap Ye Chen seolah-olah dia sedang memandang rendah seluruh ciptaan. Kalau saja dia tidak menggunakan satu-satunya kartu trufnya, dia mungkin sudah mati sekarang. Pikiran bahwa ia hampir dibunuh oleh seekor semut membuatnya ingin mencabik-cabik Ye Chen. Senyum pahit muncul di bibir Ye Chen saat dia menyadari bahwa dia benar-benar telah mencapai jalan buntu. Kecuali jika dia mengeluarkan kekuatan Soaring Wind Divine Vein. Tetapi setelah diaktifkan, akan sulit untuk mengumpulkan energi itu lagi. Sang pusat kekuatan kerajaan surgawi mengepalkan pedang perangnya, dan dengan sekali ayunan, cahaya pedang tertinggi menyerbu ke arah Ye Chen. Aura yang menindas membuat Ye Chen tidak bisa bergerak, tepat saat pedang cahaya hendak mendarat. Sebuah token hitam pekat terbang keluar. Di atasnya tertulis karakter untuk Kaisar. Mu Yanlah yang melemparkannya. Satu-satunya kartu truf pelindung yang dimiliki Mu Yan. Itu berisi sebagian kekuatan ayahnya. Dalam banyak situasi hidup dan mati, dia enggan menggunakannya. Tapi sekarang, dia bersedia menggunakannya untuk Ye Chen. Saat token itu terbang keluar, sosok bayangan berdiri teguh di depan Ye Chen. Kesombongan dan dominasi dibawa ke titik ekstrim. Matanya dipenuhi dengan penghinaan terhadap semua makhluk dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada kekebalannya. Aura Kaisar Iblis bocor keluar, wajahnya tanpa ekspresi. Menghadapi pusat kekuatan kerajaan surgawi, dia menunjuk sebuah jari. Dengan turunnya jari itu, pedang radians terpecah menjadi beberapa bagian dan menyerbu ke arah pusat kekuatan kerajaan suci. Ledakan. Sang pembangkit tenaga listrik kerajaan surgawi batuk seteguk darah surgawi debu merah, wajahnya berubah pucat. Sosok bayangan Kaisar Iblis menoleh dan melirik Mu Yan, matanya menampakkan kelembutan. Ayah, Mu Yan bergumam pelan, matanya berkaca-kaca, saat hantu Kaisar Iblis berangsur-angsur menghilang antara langit dan bumi.
Itu adalah kartu truf penyelamat nyawa yang diberikan Kaisar Iblis kepada Mu Yan, yang selalu enggan dia gunakan. Selama dia memiliki token ini, dia merasa seolah-olah Kaisar Iblis selalu berada di sisinya. Serangan Kaisar Iblis telah melukai pusat kekuatan kerajaan surgawi dengan serius, tetapi dia belum terbunuh sepenuhnya. Ye Chen menatap Mu Yan namun tidak mengatakan sepatah kata pun. Hari ini, dia bertekad untuk membunuh pusat kekuatan kerajaan dewa. Mata sang pembangkit tenaga listrik kerajaan surgawi itu dipenuhi dengan ketakutan yang waspada. Kaisar Iblis, di masa jayanya, merupakan eksistensi yang dapat menyaingi Istana Dao Surgawi. Bahkan ketika dia berhadapan dengan Master Istana Dao Surgawi, Kaisar Iblis hanya kalah dengan satu gerakan. Kalau saja ada kartu truf lain dari Kaisar Iblis, dia pasti akan gugur di sini hari ini. Dia menatap Ye Chen, mempertimbangkan apakah akan melarikan diri. Dia tidak berani berjudi. Pusat kekuatan kerajaan surgawi bersiap untuk pergi, tetapi bagaimana Ye Chen bisa membiarkannya pergi? Mengingat betapa pentingnya sosok bayangan Kaisar Iblis bagi Mu Yan, orang hanya bisa membayangkan. Berpikir untuk pergi. Kau harus bertanya dulu apakah aku setuju.